Hey, saya Charles dengan Anshap. Cerita dimulai saat protagonis kita, Alec, sedang memancing. Dia didekati oleh seorang pria misterius yang bertanya kepadanya, apakah dia ingin belajar cara menggunakan sihir? Pelatihan mereka segera dimulai. Dan setelah beberapa waktu, kita melihat bahwa Alec mampu memanggil sihir api. Menggunakannya sebagai proyektil masih menjadi tantangan. Jadi gurunya, Eldis, menginstruksikannya cara fokus. ELDAS menyuruhnya membayangkan bagaimana rasanya mengenai targetnya, dan dia juga menyuruhnya membayangkan para sahabat yang akan dia miliki di masa depan. Suatu hari, para sahabatnya akan menghadapi bahaya, jadi Alec harus menggunakan sihir untuk menyelamatkan teman-teman berharganya. Ini berhasil dengan sempurna karena Alex sangat ingin melindungi orang-orang yang dia sayangi. Jadi Aldis menyuruhnya menggunakan itu sambil menarik napas. Akhirnya Aldis menyuruhnya membuka mata untuk melepaskan serangan itu. Dan Alex mampu menembakkan 2 bola api. Alex sangat gembira. Dan gurunya yang bangga memujinya. Alex mengatakan bahwa mantra hari ini sangat sulit dipelajari karena memakan sebagian besar hari. Tetapi Aldis menunjukkan bahwa dibutuhkan waktu sebulan penuh bagi orang normal untuk mempelajari mantra yang sama. Alec bersemangat untuk mempelajari mantra lain, tetapi Aldis tidak ingin membebani dia. Karena itu akan mengurangi efektivitas pelatihan mereka. Aldis menyuruh mereka bersantai dengan memancing. Tetapi Alec mengatakan bahwa memancing itu membosankan. Dan yang bisa dia pikirkan hanyalah mempelajari mantra lain. Untuk menenangkan murid mudanya, Aldis memberi tahu Alec bahwa dia memiliki bakat alami untuk menjadi seorang penyihir. Bahkan tanpa bimbingannya, Elvis yakin bahwa Alec akan menjadi penyihir kelas atas. Seperti aliran air di sungai, Elvis ingin Alec menyerahkan segalanya pada takdir. Tentu saja ini membuat Alec bertanya-tanya mengapa dia mengajarinya sihir sejak awal. Aldis tampak ragu untuk menjawab, dan dia diselamatkan ketika dia menangkap ikan. Aldis adalah guru sihir yang hebat, tetapi dia tidak berguna dalam hal memancing. Jadi Alec membantunya menariknya. Mereka tertawa terbahak-bahak setelah itu dan mengakhiri hari. Pagi berikutnya, Alec kembali berlatih. Formula sihir hari ini lebih sulit dari biasanya. Tetapi Aldis meyakinkan muridnya bahwa dia bisa melakukannya. Hari-hari kemudian, berlalu dengan Alec mempelajari mantra yang berbeda setiap hari. Namun, tidak semuanya pekerjaan bagi mereka berdua. Karena suatu hari mereka menikmati pertarungan bola salju yang diinduksi sihir. Sayangnya, hari-hari baik tidak berlangsung selamanya. Karena suatu hari Aldis mengungkapkan bahwa dia akan meninggalkan ibu kota. Alec patah hati, karena itu berarti dia akan bertemu dan Ais juga jalan terganggu. Namun Aldis tidak pernah berhenti menasihati muridnya. Jadi dia memberi tahu Alec bahwa bahkan jika dia memiliki kesempatan untuk menjadi penyihir istana, dia tidak boleh melakukannya. Alec tidak mengerti mengapa. Tetapi yang paling ingin dia ketahui adalah mengapa Aldus memutuskan untuk mengajarinya sihir sejak awal. Aldus bergumul dengan emosinya. Tetapi dia berhasil tersenyum saat dia menjelaskan bahwa itu karena ibu Alec pernah membantunya, yaitu saat dia masih hidup. Itu akan menjadi kata-kata terakhir Eldis kepada murid mudanya karena Alec terdiam. Bertahun-tahun kemudian, kita menemukan Alec dewasa di Akademi Sihir Kerajaan. Tentu saja, dia tidak pernah bisa melupakan guru hebatnya. Jadi dia mencarinya dan menemukan bahwa Eldis lulus sebagai siswa terbaik di kelasnya. Eldis menjadi penyihir istana. Tetapi karena suatu alasan dia diasingkan, Alec menyimpulkan bahwa inilah mengapa Eldis sering sedih. Jadi dia membuat rencana. Dia menjadikannya tujuannya untuk mengubah seluruh sistem istana kekaisaran. Alec bersumpah untuk melakukan apapun yang dia bisa untuk membalas budi Eldis kepadanya, dan untuk melakukan itu, dia memutuskan untuk menjadi penyihir istana. Bertahun-tahun kemudian, kita melihat bahwa Alec memang berhasil menjadi penyihir istana. Tetapi dia sekarang diasingkan oleh Pangeran Regalis. Regulus bertanya-tanya,
Apakah Alec bahkan tahu apa perannya seharusnya? Jadi Alec menjawab bahwa dia hanya seharusnya membantu Regulus. Dengan menggunakan sihir, Regulus jelas mengarah pada sesuatu saat dia bertanya kepada Alec apakah dia melakukan pekerjaannya dengan benar di pertempuran sebelumnya, dan Alec tidak punya jawaban. Regulus menunjukkan bahwa sebagai pangeran pemberani seperti dirinya, dia selalu memegang pedangnya di garis depan. Itu pekerjaannya. Tang mereka bernama Joth menggunakan perisainya untuk dengan kuat memblokir musuh. Dan penyihir Lenny menggunakan sihir api untuk mengusir monster. Itu pekerjaan mereka. Alec, di sisi lain, hanya bisa merapal sihir dukungan, seperti pertahanan dan peningkatan, yang menurut Regulus tidak cukup, jauh lebih banyak yang diharapkan dari seorang penyihir istana. Jadi Regulus bertanya-tanya apakah Alec hanya penyihir istana dalam nama saja? Alec mengakui bahwa dia hanya merapal sihir dukungan selama ini. Tetapi dia menjelaskan bahwa ada alasan bagus untuk itu. Regulus tidak percaya padanya, sehingga dia tidak mendengarkan Alec, dan hanya menyuruhnya untuk mengakui bahwa dia hanya berspesialisasi dalam sihir pendukung. Regulus menyebutnya menyedihkan, karena tidak mengakui betapa lemahnya dia. Dan anggota tim lainnya juga ikut menyerang. Lainnya menunjukkan bahwa Alec selalu memperingatkan untuk tidak terlalu jauh masuk ke dalam dunia. Tapi dia pikir Alec seharusnya mengakui bahwa dia takut. Alec tidak percaya apa yang dia dengar dari mantan partinya. Tapi Lenny menjelaskan bahwa dia hanya menahan diri. Rajalah yang memerintahkan Alec untuk bergabung dengan tim. Tapi mereka sudah mencapai batasnya. Mereka tidak mau menahan diri lagi, dan mereka semua muak membersihkan dunia. Dengan beban mati seperti Alec di parti mereka. Regulus mendengar bahwa Alec unggul di Akademi Sihir. Tapi sekarang jelas baginya bahwa Alec tidak pernah berhasil melakukan apapun tanpa bantuan orang lain. Alec memohon kesempatan untuk menjelaskan, tapi Regulus melihat bahwa dia membawa belati. Ini membuat sang pangeran marah. Jadi dia mengambil belati Alec dan mengingatkannya bahwa dia telah mengeluarkan perintah yang mengatakan bahwa rakyat jelata tidak diizinkan membawa senjata. Alec mengerti, tapi menjelaskan bahwa dia yakin mereka akan membutuhkannya di lantai berikutnya dari dunia. Regulus tidak tertarik mendengarkan, karena dia menolak membiarkan siapapun bertindak sendiri di timnya. Dia mengatakan bahwa inilah mengapa dia menentang membiarkan rakyat jelata bergabung dengan partinya. Dan dia menyesal tidak lebih keras menentangnya. Regulus kemudian merobak jubah penyihir istana dari punggung Alec dan memberitahunya bahwa dia tidak pantas mendapatkannya. Regulus selesai menjelaskan. Jadi dia hanya mengatakan kepada Alec bahwa parti ini tidak membutuhkannya. Dia menyuruhnya pulang dan Alec terkejut. Malam itu Alec dengan rajin mempelajari dunia. Dan kita melihat betapa efisiennya studinya saat dia membaca beberapa buku sekaligus menggunakan sihir. Alec membuat penilaian rinci tentang semua bahaya di lantai 30 dan menentukan bahwa parti Regulus tidak memiliki cukup sihir untuk pergi sejauh itu. Penilaiannya didasarkan pada kekuatan monster, bahaya lingkungan, dan tingkat kegagalan historik. Dengan komposisi parti mereka saat ini, Alec tidak percaya bahwa parti Regulus akan selamat di lantai 30. Alec berpikir itu memalukan, karena dia melakukan apa yang dia bisa untuk membantu. Tapi pada akhirnya, dia tidak bisa membangun kepercayaan dengan pangeran yang dia harapkan. Tepat sebelum menyerah, Alec memutuskan ada satu hal lagi yang bisa dia coba. Tidak mungkin Regulus akan mendengarkan peringatannya. Jadi Alec memutuskan untuk pergi ke raja saja. Sayangnya, Alec diusir di pintu kastil karena dia telah dicopot dari posisinya sebagai penyihir istana. Orang biasa tidak diizinkan masuk ke kastil tanpa izin. Tapi Alec bersikeras karena dia memiliki pesan penting. Saat itu Lenny muncul untuk mengingatkan Alec bahwa dia dipecat. Dia menunjukkan bahwa dia bukan penyihir istana lagi, dan sebaliknya dia hanyalah rakyat jelata. Lenny telah mendengar banyak cerita tentang hal-hal hebat yang dicapai Alec di Akademi Sihir. Jadi dia kecewa mengetahui bahwa itu pasti salah.
Sebuah rumor bahkan mengatakan bahwa Alex membuat rekor membersihkan Dungeon ibu kota. Jarak terjauh yang pernah dicapai siapapun sebelumnya adalah lantai 30. Tapi Alex seharusnya bisa melampaui itu dengan mencapai level 68. Lenny tidak pernah benar-benar mempercayai yang satu itu. Dan sekarang dia berpikir bahwa dia terbukti benar. Alex memilih untuk mengabaikan hinaannya saat dia pergi karena dia memiliki sesuatu yang penting yang ingin dia berikan kepada raja. Dia mengingatkannya bahwa raja memerintahkannya untuk bergabung dengan parti Regulus. Jadi itu berarti raja mempercayainya. Pesan Alex adalah untuk kepentingan Pangeran Regulus. Dan dia yakin raja akan mendengarkan jika dia mendapatkan pesan Lenny kembali untuk menerima suratnya. Tapi dia malah merobeknya menjadi berkeping-keping. Dia sudah muak mendengarkan rakyat jelata itu. Jadi dia menyuruh para penjaga untuk mengusirnya. Setelah itu Alex berpikir tentang bagaimana sudah 4 tahun sejak dia lulus. Dan menyimpulkan bahwa dia telah melakukan yang terbaik sebagai penyihir istana. Namun, dia harus meminta maaf kepada LVES. Karena pada akhirnya dia tidak bisa mengubah istana kekaisaran. Saat itu, seorang gadis dari masa lalunya menyapanya, dan Alex menyapa teman lamanya Yura. Sudah 4 tahun sejak terakhir mereka bertemu. Tapi Anda masih bisa tahu ada sesuatu yang mengganggunya. Alex meminta maaf karena terlalu murung. Dan Yora mengungkapkan betapa dia membenci berada di kerajaan Galdana. Itu karena di sini mereka masih percaya semua hal kuno tentang bangsawan dan rakyat jelata. Dan masih banyak diskriminasi karena itu. Yoru sedih dengan apa yang terjadi padanya. Tapi dia bilang dia juga agak senang. Dan dia mengingatkannya tentang apa yang pernah dia katakan padanya. Dia bersumpah untuk membuat Alex bergabung dengan partainya suatu hari nanti, jadi dia mengungkapkan bahwa itulah mengapa dia datang ke ibu kota. Ini adalah kesempatannya, jadi dia bertanya pada Alex apakah dia ingin membersihkan Dungeon lagi dengan kelompok lamanya. Yora sangat ingin dia bergabung. Saat dia menjelaskan bahwa dia sangat membutuhkan bantuannya, Alex tertegun. Karena itu sangat kontras dengan bagaimana dia diperlakukan di pesta regalis. Alex adalah mantan penyihir istana yang diusir dari tim karena tidak berguna. Jadi dia kehilangan banyak kepercayaan dirinya. Untungnya baginya, Yoru tidak peduli dengan semua itu. Dia tahu bahwa Alex lebih dari apa yang dia pikirkan tentang dirinya saat ini dan memberitahunya bahwa dia tidak membutuhkan siapapun selain dia. Kata-kata baiknya benar-benar menyentuhnya. Dan Yoru mengungkapkan bahwa timnya memutuskan bahwa mereka semua akan datang menjemputnya suatu hari nanti. Dia tidak ingin memaksanya jika dia punya rencana lain. Tapi pidatonya sudah memberikan dampak besar pada pahlawan kita. Dia setuju untuk bergabung dengan mereka lagi, dan Yoru menyambut mereka kembali ke pesta peringkat A mereka. Kemudian Alex bermimpi, mengingat bagaimana Elvis memperingatkannya agar tidak menjadi penyihir istana. Yora bertanya-tanya apakah dia baik-baik saja. Dan Alex hanya mengatakan bahwa guru lamanya benar tentang sesuatu. Di kastil, Regulus diberitahu bahwa Alex telah meninggalkan kerajaan untuk menjadi seorang petualang. Dan mereka mengejek anggota partai lama mereka. Alex dikatakan sebagai siswa terhebat yang pernah dilihat Akademi Sihir. Jadi Regulus penasaran seberapa hebat dia sebenarnya. Namun, setelah melihatnya secara langsung, Regulus memutuskan bahwa dia hanyalah seorang pengecut. Lenny hanya senang bahwa mereka tidak akan bekerja dengan rakyat jelata yang tidak berguna lagi. Pengganti Alex adalah putra jenius seorang duke, namanya Vogar, dan dia akan jauh lebih berguna, karena dia adalah bangsawan sejati. Dengan perubahan ini, Lenny meyakinkan bahwa mereka akan melesat menembus Dungeon, seperti belum pernah ada sebelumnya. Dia menyatakan bahwa seluruh dunia akan mengetahui nama Regulus dan mereka semua tertawa seperti orang gila. Kembali dengan pahlawan kita. Kita melihat bahwa dia telah tiba di kota Dungeon, bernama Vizar. Yora sangat menyukainya di sini karena mereka tidak menderita masalah prasangka yang sama seperti yang dialami kerajaan.
dan itu telah menjadi markas partai mereka selama bertahun-tahun. Namun, sebelum mereka bisa pergi ke salah satu Dungeon, Alec harus mendaftar sebagai petualang. Pendaftaran cukup mudah, tapi ada masalah lain di kota Fazel. Petualang harus memiliki izin untuk melewati lantai 30 Dungeon manapun. Masalahnya adalah petualang hanya bisa mendapatkan izin itu setelah menjadi bagian dari guild selama 2 tahun. Alec jelas tidak memenuhi syarat karena dia baru saja mendaftar, jadi mereka harus menunggu. Mereka memutuskan untuk istirahat, di mana Yora menjelaskan bahwa partai mereka telah mencapai lantai 52 Dungeon yang sedang mereka kerjakan sekarang. Dia ingin Alec bergabung dengan mereka, tapi tidak mungkin mereka bisa menunggu 2 tahun penuh. Yora memutuskan untuk tidak memikirkan tempat yang tidak bisa mereka kunjungi dan fokus pada tempat yang bisa mereka kunjungi. Dia mengingatkan Alec bahwa tidak ada izin yang diperlukan untuk lantai-lantai awal Dungeon, dan seharusnya ada tempat yang bagus bagi mereka untuk pemanasan. Bagaimanapun, mereka adalah petualang dan mereka berada di kota Dungeon, di mana mereka punya banyak pilihan. Beberapa saat kemudian, kita menemukan keduanya di tengah pertempuran. Di dalam lantai 2 sebuah Dungeon, Yora menggunakan mantra peningkat pada Alec dan dia mampu mengalahkan beberapa monster tawon yang mengelilingi mereka. Tiba-tiba Yoru merasa sedikit tidak nyaman. Dia bermaksud perjalanan kecil ini sebagai pemanasan santai, tapi ada yang salah. Dia bertanya-tanya, apakah matanya mempermainkannya? Karena jumlah tawon telah berlipat ganda secara drastis. Alec memastikan bahwa mereka nyata. Tawon-tawon itu juga tampak sangat gelisah. Jadi Alec menentukan bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada sarang mereka. Yura menciptakan perisai untuk menarik perhatian tawon, tapi Alec menyuruhnya untuk tidak terburu-buru. Namun, Yora mengejutkannya ketika dia mengatakan bahwa dia bisa mengatasinya. Biasanya monster-monster ini tidak akan menjadi masalah bagi Alec, tapi dia bisa tahu bahwa dia belum dalam kekuatan penuh. Dia tahu apa yang mampu dia lakukan, tapi ada sesuatu yang menahannya. Jadi dia menyuruh Alec untuk menyerahkannya padanya. Itu tidak akan mudah baginya, tapi Yoru mengatakan bahwa membantunya saat dia terpuruk adalah hal yang dilakukan seorang kawan. Kata-katanya menyentuh inti hati Alec. Dan dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia bukan lagi penyihir istana. Persis seperti yang diajarkan kepadanya, Alec menyatakan bahwa untuk menyelamatkan rekannya yang berharga, dia harus menggunakan sihir. Alec mengatakan bahwa dia adalah seorang petualang sekarang, jadi dia tidak perlu menahan diri lagi. Dan dia akhirnya menggunakan mantra serangga untuk melumpuhkan beberapa tawon. Bahkan lebih banyak lagi yang muncul. Tapi kali ini Yuri jauh lebih percaya diri karena dia memiliki Alec yang asli di sisinya. Sekarang dia menciptakan penghalang agar Alec bisa melakukan tugasnya. Seperti dulu dan Alec menggunakan mantra untuk menurunkan petir dari langit. Melenyapkan setiap monster terakhir, Yora merayakan. Tapi itu tidak berlangsung lama saat cacing gila raksasa muncul dari tanah. Alec menyadari bahwa inilah mengapa serangga-serangga itu marah. Tapi tidak ada waktu untuk berpikir. Cacing itu menangkap Yora, tapi Alec punya rencana. Dia tahu persis mantra apa yang harus digunakan, tapi dia tidak ingin menyakiti temannya. Jadi dia mengingatkan Yora bahwa dia memiliki sihir dukungan pertahanan terbaik di akademi. Keduanya selalu menjadi tim yang hebat, jadi Yora tahu persis apa yang dia rencanakan. Dan dia mengingatkannya bahwa dia memiliki sihir serangan terkuat di sekolah. Dengan mereka yang sepaham, Alec akhirnya menggunakan mantra yang kuat itu. Dia menyebutnya Sacrifice Blast dan dia melepaskannya pada sang monster. Yora melindungi dirinya sendiri saat monster-monster itu dilalap api Aichi. Dan kedua pahlawan kita muncul sebagai pemenang. Alec mengatakan bahwa dia percaya pada Yoru selama ini. Dan dia senang melihat bahwa Alec adalah penyihir terkuat seperti biasanya. Kita kemudian melihat ke masa lalu untuk melihat saat mereka berada di akademi. Kelompok mereka sedang bertarung melawan naga ganas. Keadaan menjadi semakin buruk.
karena naga itu mampu menggunakan 5 serangan elemen. Satu demi satu dan Yura hampir kehabisan kekuatan. Setelah harus bertahan melawan semuanya, monster itu akan melenyapkan mereka. Tapi Alec tiba tepat waktu untuk melenyapkannya sepenuhnya hanya dengan satu serangan. Ini adalah hari Alec dan kelompoknya mencapai level 68 dari Royal Dungeon. Memastikan bahwa rumor legendaris itu benar, kelompoknya tidak bisa lebih bahagia lagi. Dan mereka bersumpah untuk tetap bersama sampai akhir. Kembali ke masa kini, Alec dan Yura merayakan kemenangan mereka atas monster raksasa itu. Ini juga pesta penyambutan untuk Ailaichi. Tapi Yura mengungkapkan bahwa dia sebenarnya sedang dalam suasana hati yang buruk. Mantra api terakhir Alec hampir mengubahnya menjadi ayam panggang. Tapi Alec menunjukkan bahwa dia tahu Yura akan baik-baik saja. Yura menghabiskan semua energinya sambil berteriak dan menjerit. Jadi dia akhirnya pingsan di kursinya. Alec menyadari bahwa dia masih tidak tahan minum alkohol. Jadi dia menyelimutinya. Saat itu seorang pria misterius muncul untuk memuji Alec atas kesatriaannya. Pria ini ternyata adalah seorang bajingan saat dia mengejek pahlawan kita karena bertingkah seperti SEMP. Jadi Alec mengabaikannya. Ini benar-benar membuat pria itu kesal karena dia pikir Alec punya sikap. Jadi dia berencana untuk mengajarinya beberapa etiket. Dengan memukulkan botol minuman keras ke kepala Alec. Dia terkesan, namun saat Alec dengan mudah memblokir serangannya dengan merapal mantra perisai tanpa sedikit pun bergeming. Pria itu senang saat Alec akhirnya mengakuinya dan Alec terkejut. Saat pria itu sudah tahu nama lengkapnya, nama pria ini adalah Levi dan dia mendengar bahwa Alec dulunya adalah penyihir istana. Ini membuatnya bertanya-tanya apa yang dilakukan salah satu elit seperti Alec jauh di antah berantah bertindak sebagai petualang biasa. Alec kemudian terkejut saat Levi memberinya izin agar dia bisa pergi lebih rendah dari lantai 30 Dungeon. Tapi hanya ada satu syarat. Levi ingin melihat sihir Alec dulu jadi Alec bertanya-tanya siapa pria ini. Saat itu Yoru terbangun dari tidurnya yang mabuk dan mengungkapkan bahwa Levi sebenarnya adalah ketua guild. Alec tertegun karena telah berbicara dengan ketua guild selama ini dan Levi menyuruh Alec untuk ikut dengannya. Beberapa saat kemudian, Levi menyambut Alec ke arena bawah tanah guild. Ini sebagian besar digunakan untuk menguji kelompok yang ingin naik peringkat jadi Alec menyadari bahwa Levi ingin menguji kemampuannya. Levi menjelaskan bahwa hanya ada satu aturan. Alec hanya perlu membuatnya terkesal dengan sihirnya. Yura menunjukkan bahwa mereka baru saja selesai bertarung melawan monster. Tapi Alex mengatakan tidak apa-apa karena dia masih punya sisa mana. Tidak banyak, tapi ini adalah kesempatan sempurna baginya untuk menyusul yang lain di kelompok mereka. Dan dia tidak akan melewatkannya. Levi secara resmi memperkenalkan dirinya. Dan Alec menyadari bahwa dia pernah mendengar namanya sebelumnya. Ternyata Levi adalah penyihir yang sangat kuat yang dulunya memimpin kelompok peringkat yang terkenal. Levi mengatakan bahwa itu sudah lama sekali jadi tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dari pertarungan mereka. Dan dia mengizinkan Alec untuk memulai. Alec memulai dengan serangan Thunderbolt yang besar, tapi Levi dengan cepat menghindarinya dan membalas dengan serangan air bernama Torrent. Alec nyaris tidak berhasil menghindarinya. Tapi dia bisa langsung tahu bahwa Levi lebih unggul dalam hal serangan jarak jauh. Alec menyerangnya tapi dia berhenti di tempatnya saat Levi menggunakan mantra peningkat bernama Jet Booster. Ini membuatnya sangat cepat dan bahkan Alec yang kuat pun kesulitan mengikuti gerakannya. Levi terbang mengelilingi arena untuk melancarkan pukulan bertenaga dan Alec nyaris tidak berhasil memblokirnya tepat waktu. Kekuatan murni itu masih membuatnya terlempar ke dinding. Tapi Alec belum selesai, dia memuji kecepatan Levi. Dan mengakui bahwa dia jelas seorang petualang peringkat as. Pikiran pertama Alex adalah bagaimana menghindari serangan Levi. Tapi dia terkekeh saat baru menyadari sesuatu. Alec telah menjadi penyihir istana begitu lama, sehingga dia mengembangkan beberapa kebiasaan buruk. Dia telah berpikir seperti penyihir istana, selama bertahun-tahun yang berarti hanya fokus menjadi pendukung.
Alex tidak lagi terikat oleh aturan-aturan itu. Dan dia menyadari bahwa dia tidak perlu menahan diri lagi. Levi tertarik dengan pengungkapan Alex. Jadi dia dengan bersemangat menyuruhnya untuk menyerang. Saat itu Alex menggunakan mantra pedang sihirnya untuk menciptakan pedang energi. Menggunakan perisai dan pedang sebagai penyihir itu aneh dan belum pernah terdengar. Jadi Levi bertanya-tanya apa yang sebenarnya mampu dilakukan Alex. Alex menyerbu seperti seorang prajurit kali ini, dan mantra torrent Levi tidak cukup untuk menghentikannya. Levi telah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya melawan banyak lawan. Jadi dia sama sekali tidak gentar saat dia memberi tahu Alex bahwa pedangnya tidak akan sebanding dengan tinju yang diperkuatnya. Alex bukan orang bodoh. Jadi dia mengakui betapa sulitnya menghentikan Levi dan kecepatannya yang luar biasa, tapi dia punya rencana. Levi menggunakan pendorong jetnya lagi. Tapi kali ini Alex siap. Dia memprediksi kemana Levi akan pergi. Dan mengirimkan serangan lebih awal, mengarah ke area di depan Levi. Levi benar-benar tertegun saat mantra Thunderbolt Alex mendarat. Dan dia menindaklanjutinya dengan serangan kuat menggunakan pedangnya. Levi terkesan bahwa Alex mampu mengalahkan sihirnya dalam waktu sesingkat itu. Dan sekarang dia tahu mengapa Yora sangat memujinya. Alex baru menyadari bahwa Yora adalah alasan dia bisa mendapatkan izin. Tapi tidak ada waktu untuk berpikir. Levi benar-benar mengubah sikapnya. Dan dia bertanya-tanya, apakah Alex bersenang-senang seperti dirinya? Dia menggunakan mantra bernama Dragon Hair dan ini memanggil sepasang sarung tangan ke tinjunya. Itu adalah artefak favorit Levi. Dan dia memberi tahu Alex bahwa mereka bertarung sungguhan sekarang. Levi menutup jarak lagi menggunakan Jet Boss. Dan Alex adalah orang yang terkejut kali ini saat serangan Levi menghancurkan tanah. Levi bertanya-tanya, apakah Alex akan menyerah sekarang? Tapi Alex menyebutnya pertanyaan bodoh. Sebaliknya, Alex menggunakan serangan Thunderbolt-nya untuk mendaratkan pukulan langsung. Tapi Levi bahkan tidak bergerak dan itu sama sekali tidak berpengaruh padanya. Alex kemudian bergegas melindungi dirinya untuk bertahan dari pukulan langsung dari Levi. Dan Levi menunjukkan bahwa Alex tidak akan bisa lulus ujian dengan melarikan diri. Sarung tangan Levi mulai bersinar. Dan Yorungeri melihat bahwa Levi mengaktifkan kemampuan khusus mereka. Itu memiliki kemampuan penyembuhan. Yang berarti Levi bisa bertarung sepuasnya sambil juga menyembuhkan. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin buruk keadaan Alex. Jadi Alex memutuskan bahwa dia tidak akan memberi Levi kesempatan untuk menyembuhkan. Dia menghantam Levi dengan rentetan serangan untuk memberikan tekanan besar padanya. Tapi Levi menyatakan bahwa itu tidak akan cukup. Dia bersikeras bahwa Alex harus berusaha lebih keras. Atau dia akan sembuh sepenuhnya dalam waktu singkat. Alex menyeringai, bagaimanapun, karena dia bisa merasakan sedikit ketakutan pada Levi. Tapi ini hanya membuat lawannya kesal tak terkira. Levi sangat ingin menghapus seringai dari wajah Alex dengan pukulan. Tapi Alex dengan cepat menghindari serangannya. Serangan baliknya nyaris meleset. Saat Levi menghindari serangan kritis. Dan Levi menuntut agar dia menyerah saja. Dia menghujani pukulan dengan kekuatan brutal. Tapi Alex menghindarinya dengan presisi. Levi benar-benar frustrasi sekarang saat dia menyuruh Alex untuk menyerah saja, dan pukulan berikutnya berhasil menghancurkan perisai Alex yang melemah. Yora tahu persis apa yang dipikirkan Alex, yaitu bahwa ini adalah celah yang dia tunggu-tunggu. Dia menyemangati pahlawan kita. Dan Alex akhirnya mendaratkan serangan kritis. Levi adalah monster yang luar biasa. Saat dia berencana untuk menjatuhkan Alex bersamanya. Jadi dia menjatuhkan pukulan brutal tepat di atas kepala Alex. Alex mengejutkan semua orang dengan menghindari serangan itu dengan kecepatan kilat dan dia muncul di belakang Levi. Dia dengan mengejek bertanya kepada Levi apa pendapatnya tentang ujian sekarang dan bersiap untuk mendaratkan pukulan yang menentukan. Serangannya gagal, bagaimanapun, karena pedangnya patah. Itu kembali menjadi tongkat sederhana pada saat yang paling buruk. Dan Alex menyadari bahwa dia baru saja kehabisan mana. Kemenangan jelasnya lepas dari tangannya.
dan dia roboh ke tanah tanpa sisa tenaga, Yoru mengatakan bahwa dia sudah mencapai batasnya, tapi itu tidak masalah bagi Alex karena dia sudah membuat keputusannya. Dia bersiap untuk mengatakan apa itu, tapi diinterupsi oleh seseorang. Pria ini kecewa melihat semua orang bersenang-senang tanpanya. Dan kami mengetahui bahwa namanya adalah Ornest. Ornest menyebut Levi orang tua yang menyedihkan, karena seorang petualang peringkat es dipaksa menggunakan teknik terkuatnya. Bukanlah pemandangan yang bagus. Levi tidak ingin mendengarnya dan mengungkapkan bahwa dia baru saja akan meloloskan Alex karena telah menerima semua serangan terkuatnya dan masih menjadi yang teratas. Dia tidak punya alasan untuk mengeluh sekarang. Jadi Levi menyatakan bahwa Alex bisa lolos. Ornis menghampiri teman lamanya dan menyatakan bahwa dia memenangkan taruhan gila ini. Kilas balik menunjukkan saat para siswa dari kelas Alex di akademi menghadiri wisuda mereka. Mereka semua kecewa melihat tidak ada seorang pun dari kelompok Alex yang muncul. Karena mereka memiliki harapan tinggi untuk mereka, dia dan kelompoknya pergi ke Royal Dumile pada saat-saat terakhir dan mereka tidak berhasil kembali tepat waktu untuk wisuda. Mereka semua cukup yakin bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Tetapi beberapa siswa tidak memiliki simpati untuk mereka. Mereka mengatakan bahwa itu ceroboh bagi Alex dan kelompoknya untuk mencoba membuat rekor baru lantai yang dibersihkan. Tidak peduli seberapa hebat mereka, Royal Dungeon adalah tempat yang sangat berbahaya. Dan rekor itu belum terpecahkan selama lebih dari 100 tahun. Tentu saja, semua orang terkejut ketika kelompok Alex tiba setelah mencapai lantai 68 Dungeon. Itu 31 lantai melewati rekor lama. Dan yang paling mengejutkan adalah bahwa mereka bahkan membersihkan lantai dengan bos Hydra. Kepala sekolah kemudian menganugerahkan diploma kepada keempatnya. Peringkat keempat di seluruh kelas adalah Ornes. Ketiga adalah anggota bernama Kreisha. Kedua adalah Yora. Dan Alex adalah siswa terbaik di kelas. Mereka semua berterima kasih kepada kepala sekolah Rosie. Tetapi dia dengan cepat mengoreksi mereka dan mengingatkan bahwa namanya adalah Rosa. Kelompok Rang Bunches ini kemudian pergi merayakan. Namun, dalam perjalanan, Alex mengumumkan kepada kelompoknya bahwa dia telah memutuskan untuk menjadi penyihir istana. Dia mengakui bahwa ayahnya menentangnya, tetapi dia menjelaskan bahwa dia punya alasan bagus. Teman-temannya terkejut, tetapi Kreisha punya firasat mengapa dia melakukannya dan mengakui bahwa penyihir istana dibayar sangat baik. Alex mengkonfirmasi kecurigaannya dengan menjelaskan bahwa dia ingin menghasilkan uang agar ayahnya akhirnya bisa hidup santai. Ayahnya membesarkan Alex sendirian setelah ibu Alex meninggal. Jadi itu adalah hal terkecil yang bisa dia lakukan. Selain itu, Alex berpikir tentang bagaimana dia ingin mengubah sistem untuk menghormati mentor lamanya. Namun, Alex tidak mengabaikan betapa mengecewakannya berita ini bagi teman-temannya. Mereka semua telah berencana untuk menjadi petualang bersama. Tetapi sayangnya itu akan menjadi kebalikan dari menerima penghasilan yang stabil. Ornus adalah yang paling kecewa dari semuanya saat dia menunjukkan bahwa jika Valak bergabung dengan mereka, maka mereka akan menjadi kelompok teratas yang terdiri dari 4 jenius terhebat yang pernah dilihat akademi. Kreisha menggodanya karena menyebut dirinya jenius, tetapi Ornus mengingatkannya bahwa dia akan menjadi kanselir Valak jika dia lulus di tahun lain. Pertengkaran ramah mereka membuat Alex tersenyum. Tetapi Yora memiliki pesan penting untuknya. Dia mengatakan bahwa meskipun mereka mungkin menempuh jalan yang berbeda saat ini, pada akhirnya dia dan yang lainnya akan datang merekrut Alex. Mereka semua kemudian memiliki momen yang menyentuh hati. Dan Yora mengingatkannya bahwa dia selalu bisa datang kepada mereka jika dia dalam masalah. Alex mengatakan bahwa dia tidak tahu kapan itu akan terjadi. Tetapi ketika saatnya tiba, dia akan bergabung dengan mereka lagi. Ini akan menjadi terakhir kalinya mereka bertemu untuk sementara waktu, jadi mereka semua berjanji untuk segera bertemu kembali ke masa kini. Alex pulih
Setelah menggunakan semua mananya selama ujian, Orin telah mendengar bahwa banyak hal terjadi pada Alec di istana dan Yorick mengonfirmasi bahwa itu adalah cerita panjang. Levi tahu betul betapa sombongnya orang-orang di ibu kota. Dan Ornis menunjukkan bahwa semua orang di sana mengatakan bahwa rakyat jelata tidak pantas berada di istana. Bagi mereka, hanya garis keturunan dan gelar seseorang yang penting. Ornus akan gila jika dia harus tinggal di sana bahkan hanya 1 hari, yang membuatnya kagum bahwa Alec mampu menahannya selama 4 tahun. Yura setuju sedikit terlalu banyak untuk selera Ornus. Jadi keduanya mulai bertengkar. Saat itu, resepsionis guild bernama Michelle tiba untuk memberitahu ketua guild bahwa sesuatu yang mendesak sedang terjadi. Sudah waktunya bagi Levi untuk kembali ke pekerjaan aslinya. Jadi dia menyeret Michelle bersamanya dan memberitahu yang lain untuk tidak menyentuh minumannya. Namun, Ornis segera mengabaikan perintahnya saat dia langsung menuju lemari minuman keras. Dan dia memberitahu Yora bahwa dia siap mendengar cerita panjang Alec. Beberapa jam kemudian Ornis sangat marah setelah mengetahui bahwa Alec harus menjaga pangeran saat berada di partinya. Itu berarti Alec tidak bisa membawa pedang. Dan dia harus memegang tas mereka sambil mengelola inventaris mereka. Yang terburuk, Alec tidak bisa merapal mantra apapun untuk menonjolkan dirinya. Yora berbagi kemarahannya karena mereka berdua tahu bahwa parti lama Alec hanya ingin memperlakukannya seperti sampah. Seolah-olah keadaan tidak bisa lebih buruk lagi. Yoru menjelaskan bahwa mereka sama sekali tidak menghargai Alec dan mereka menyebut sihir pendukungnya tidak berharga. Ornis cukup terkejut mendengar bahwa Alec bahkan bisa menggunakan sihir pendukung sama sekali karena dia tidak melakukannya saat di sekolah. Yoru mengingatkannya bahwa dukungan adalah pekerjaannya di akademi. Jadi Alec tidak pernah perlu mengkhawatirkannya. Ini berarti Alec mempelajari semua sihir pendukungnya dari awal beberapa waktu setelah mereka berpisah. Ini adalah prestasi yang luar biasa. Karena Alec tidak memiliki bakat untuk sihir pendukung, tetapi sekarang bahkan sihir pertahanannya mencapai level yang sangat mengesankan. Kemarahan terus memuncak di dalam Ornes saat dia membayangkan Alec harus menjaga pangeran tanpa menggunakan pedangnya atau bahkan sihir terbaiknya. Yang terburuk, pangeran dengan dingin mengusirnya dan mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak membutuhkannya. Kemarahan Ornas atas perlakuan buruk terhadap temannya mencapai puncaknya dan dia menghancurkan botol karena kemarahan murni. Saat itu Alec terbangun bertanya-tanya mengapa Ornis membuat begitu banyak suara. Dan Ornis menjawab bahwa dia hanya menyelesaikan beberapa masalah yang dihadapinya. Yora senang mengungkapkan bahwa Alec lulus ujian. Jadi sekarang mereka semua bisa pergi bersama ke lantai bawah Dungyan yang sedang dikerjakan parti mereka. Ornus menyela dan menjelaskan bahwa mereka memiliki masalah yang lebih penting untuk diurus. Tentu saja ini membingungkan Yure dan Alec. Jadi Ornis yang gila menyatakan bahwa sudah waktunya untuk balas dendam. Rencananya adalah mereka akan menerobos masuk ke istana Galdana dan memukuli pangeran. Alec memang mengakui kesal tentang bagaimana semuanya berakhir, tetapi menjelaskan bahwa dia tidak sesedih itu. Seperti yang terlihat pada Ornis yang gila. Ornis tetap bersikeras saat dia mengingatkan Alec bahwa ini bukanlah hal yang harus diterima begitu saja. Alec menenangkan teman lamanya dan hanya menjelaskan bahwa solusinya bukanlah cara dunia bekerja. Melawan parti lain dilarang dan ada konsekuensi serius. Yora juga tidak setuju dengan apa yang mereka lakukan pada Alec. Tetapi dia mengakui bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan. Alec tidak ingin mereka kesal, jadi dia mengingatkan mereka bahwa mereka sudah kembali bersama sekarang, dan itulah yang terpenting. Alih-alih terpaku pada masa lalu, mereka akan bersenang-senang sebanyak mungkin dalam petualangan mereka ke depan. Alec kemudian mengatakan bahwa dia hanya bahagia sudah lebih dari cukup baginya untuk membalas pangeran. Ornis sepenuhnya setuju dengan ini. Saat ide lain muncul di benaknya, dia dengan gembira menyadari bahwa mereka hanya perlu menjadi petualang terkuat di seluruh dunia
nama mereka akan dikenal oleh semua orang. Dan Ornis yakin bahwa siapapun yang mengkhianati Alec akan menyesali keputusan mereka. Ornis yang sangat picik juga menunjukkan bahwa ketika negara dalam masalah dan sangat membutuhkan bantuan, mereka tidak punya pilihan selain datang merangkak kepada mereka. Kepalanya dipenuhi fantasi. Dan dia bahkan membayangkan orang-orang memanggilnya Ornis yang agung saat memohon bantuannya. Ornis bertanya-tanya apa pendapat Alec tentang idenya, tetapi dia bahkan tidak menunggu jawabannya. Karena dia yakin Alec bersemangat untuk memulai. Dia membawa imajinasinya lebih jauh lagi. Saat dia mengatakan bahwa mereka akan menolak membantu pangeran pada awalnya. Hanya karena merendahkan diri baru, mereka akan menerima kekuatan parti Roket. Alex sebenarnya menyukai ide untuk menjadi parti terkuat di dunia, karena itu jauh lebih baik daripada hanya menjadi penjaga pangeran. Keduanya sangat bersemangat dan mereka menyatakan bahwa ini akan menjadi tujuan mereka mulai sekarang. Di tempat lain, kita melihat seorang gadis telah menerima kerusakan serius. Dan Levi telah tiba untuk berbicara dengannya. Gadis itu berasal dari parti peringkat S, tetapi sesuatu memberi mereka banyak masalah. Masalah bagi parti peringkat S berarti masalah bagi seluruh guild. Jadi Levi menuntut gadis bernama Krista ini untuk menceritakan apa yang terjadi. Masalahnya jauh lebih buruk dari yang bisa dibayangkan siapapun. Jadi dia hanya memberitahu Levi bahwa mereka membutuhkan bantuan dan mereka harus segera mengumpulkan beberapa orang. Levi mengumpulkan ruangan penuh petualang, termasuk para pahlawan kita. Dan dia memberi mereka pengarahan tentang situasinya. Tidak banyak petualang karena pemberitahuan mendadak, tetapi mereka tidak punya pilihan. Levi mengungkapkan bahwa dia sedang membentuk sebuah kelompok untuk menyelamatkan kelompok Krista yang bernama Rekrome. Mereka berada di lantai 64 sebuah dungeon, dan itu disebut level pembunuh Tan. Kembali bersama Alec, kita melihat bahwa dia masih dalam pemulihan. Ketika dia terkejut melihat Kreisia telah tiba, keduanya bertanya-tanya bagaimana kabar satu sama lain. Dan Kreisia berasumsi bahwa segala sesuatunya tidak berjalan baik bagi pahlawan kita berdasarkan penampilannya. Kreisia bertanya-tanya mengapa dia tidak pergi ke pertemuan itu. Jadi Alec menunjukkan bahwa Levi meminta petualang peringkat A kota untuk hadir. Alec masih menganggap dirinya orang luar, sehingga dia tidak ingin menyela. Kreisia secara mengejutkan menyembuhkan semua lukanya dan langsung ke intinya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak akan menanyakan pertanyaan apapun kepadanya tentang di mana dia berada atau apa yang telah dia lakukan. Tetapi jika dia merasa sakit, dia harus memberitahunya. Sihir penyembuhan adalah keahliannya. Lagi pula, dan dia selalu ingin memastikan teman-temannya dalam kondisi baik. Ini termasuk secara emosional. Jadi Alec terbuka padanya. Dia mengungkapkan bahwa dia belum menghilangkan kebiasaan yang dia dapatkan saat berada di istana. Dia masih banyak menahan diri, dan dia masih merasa takut. Kreisia membuatnya mengakui bahwa segalanya sebenarnya sangat sulit baginya karena cara para bangsawan memperlakukannya. Dan dia berterima kasih padanya karena telah membiarkannya meluapkan perasaannya. Tiba-tiba Ornis masuk dan memberitahu Alec bahwa sudah waktunya untuk petualangan yang luar biasa. Mereka telah direkrut secara pribadi untuk misi penyelamatan, dan ini adalah kesempatan sempurna untuk memulai pencarian mereka menjadi kelompok terkuat. Yora menjelaskan bahwa level pembunuh Tan berada di dungeon yang sebenarnya sedang mereka bersihkan. Tidak mungkin menggunakan sihir penyembuhan di sana. Jadi Alec terkejut bahwa Kreisia tidak menentang mereka pergi ke sana. Kreisia dengan marah menunjukkan bahwa dia menentangnya. Tetapi seorang anggota tim idiot mereka mengesampingkannya dengan keputusannya yang mengerikan. Keduanya berdebat tentang siapa yang sebenarnya idiot, tetapi ada hal-hal yang lebih penting untuk dibicarakan. Kelompok bernama Rekroma sedang melawan bos lantai di lantai pembunuh Tan. Dan hampir musnah. Mereka mengirim Krista kembali sendirian untuk mencari bantuan. Jadi disitulah peran mereka. Yora mengungkapkan bahwa bos lantai memiliki sifat-sifat tertentu.
Jadi mereka harus mengandalkan Alex, karena dia adalah penangkal yang sempurna. Akhirnya Yoru mengatakan bahwa terserah padanya. Apakah mereka akan mengambil misi dan menuju lantai 64? Dia pasti akan memiliki pekerjaan terberat dalam pertarungan bos lantai. Tetapi Alex mengatakan bahwa itu bukan masalah besar, dia telah pulih sepenuhnya berkat Kreisha. Dan satu-satunya ketakutan yang dia miliki adalah dia mungkin sedikit tidak terbiasa. Dalam hal bertarung dengan potensi penuhnya, mereka siap berangkat, jadi Ornis bersikeras agar mereka bergegas agar bisa mengalahkan yang lain di sana. Ketua guild akan pergi ke Dungeon bersama kelompoknya. Juga, tetapi Ornis menginginkan semua kemuliaan. Kreisha tidak suka bagaimana kedengarannya. Seperti mereka hanya akan menjadi kelompok tambahan dibandingkan dengan kelompok Levi. Tetapi Alex sama sekali tidak keberatan. Ornis berpikir mereka harus kesah karena menjadi kelompok sampingan. Tetapi Alex lagi-lagi tidak terganggu. Faktanya, dia selalu tahu bahwa dia biasanya hanya bagian tambahan yang tidak dibutuhkan. Ornis dapat mengetahui bahwa dia masih terjebak dalam pola pikir buruk ini dari berada di istana. Jadi dia mengingatkan Alex bahwa tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa menggantikan tempatnya. Alex adalah satu-satunya orang yang dia percaya untuk berada di kelompok mereka. Dan dia menunjukkan bahwa kelompok terkuat membutuhkan penyihir terkuat. Yora menambahkan dengan mengungkapkan bahwa Levi mengatakan bahwa kelompok mereka hanya bisa pergi misi jika Alex bergabung dengan mereka. Jelas bahwa ketua guild telah tertarik pada kemampuannya, dan itu memberi Alex lebih banyak kepercayaan diri. Ornis mengatakan bahwa dia akan mendaftarkan mereka sekarang karena kelompok mereka akan resmi bersatu kembali. Mereka tiba di Dungeon, dan Ornis menyatakan bahwa sudah waktunya bagi Alex yang legendaris untuk kembali ke jalur yang benar. Alex meminta maaf karena membuat teman-teman lamanya menunggu. Tetapi mereka menjawab dengan mengatakan bahwa mereka menunggu karena mereka ingin. Mereka tidak lagi terjebak di sekolah kecil manapun. Dan mereka sekarang memiliki seluruh dunia untuk dijelajahi. Ornis meyakinkan mereka bahwa mereka akan mengatasi setiap tantangan yang mereka hadapi. Dan segera seluruh dunia akan mengetahui nama mereka. Kelompok Alex siap memasuki dunia. Dan Yoru mengingatkan mereka bahwa tujuan mereka adalah menyelamatkan kelompok Rekroma. Mereka berada di lantai 64 yang juga dikenal sebagai level pembunuh Tan. Dan sihir penyembuhan tidak berfungsi di sana. Mencoba mencapai lantai 64 dengan cara biasa akan memakan waktu terlalu lama. Tetapi untungnya ada item sihir yang memecahkan masalah ini. Itu adalah bolo yang memungkinkan petualang menghindari pertarungan bos. Sampai ke tempat bola itu dijatuhkan. Itu adalah item yang mutlak harus dimiliki bagi orang-orang yang ingin mencapai level terdalam sebuah Dungeon. Karena mereka tidak perlu mengulang lantai yang sudah mereka bersihkan. Para pahlawan bar secara pribadi hanya akan membersihkan jalan hingga lantai 52, tetapi untungnya Krista memberi mereka miliknya. Itu akan menjadi jalan pintas langsung ke lantai 64. Jadi Alex hanya bisa bertanya-tanya mengapa ketua guild akan memberi mereka sesuatu yang begitu penting. Yura menjelaskan bahwa itu karena ketua guild memiliki miliknya sendiri dan Kreisha mengingatkan mereka bahwa mereka adalah tim B dalam misi ini. Bus di lantai 64 adalah undead. Jadi Yura mengatakan bahwa mereka harus mengandalkan Alex untuk melawannya, serangan fisik tidak efektif melawannya. Jadi sihir Alex harus melakukan sebagian besar pekerjaan. Yang lain ingin dia menghemat energinya. Sampai mereka menghadapi bos, tetapi Alex tidak ingin teman-temannya melakukan semua pekerjaan. Ornis berjanji kepadanya bahwa itu tidak akan menjadi masalah. Dan pilihan terbaik mereka adalah memastikan bahwa Alex tidak kehabisan tenaga saat mereka paling membutuhkannya. Krista menambahkan bahwa akan ada banyak monster di sekitar, dan mereka akan segera sibuk. Dungeon ini terkenal berbahaya, jadi mereka praktis langsung menuju neraka. Seolah itu belum cukup peringatan. Krista mengingatkan mereka bahwa party yang hampir musnah yang harus mereka selamatkan dipenuhi dengan petualang peringkat as.
Namun, para pahlawan kita tidak takut karena ini adalah cara sempurna untuk memulai perjalanan mereka menjadi parti terkuat. Dan Yuri menggunakan bola untuk membawa mereka masuk. Di lantai 64, mereka langsung disambut oleh beberapa monster kerangka. Ornis tidak membuang waktu saat dia menghancurkan banyak dari mereka dan dia bertanya-tanya, apakah ini semua yang ditawarkan lantai 64? Prajurit gila ini menyerbu ke medan perang pasukan. Dan dia mengabaikan permintaan Yura agar dia menunggu Yura merapal sihir pendukung padanya. Alec terkejut ketika dia menyadari bahwa Ornis memiliki artefak yang dia gunakan untuk bertarung. Senjatanya disebut Almarestika, tombak hitam yang menusuk dan menebas. Itu sangat tajam dan hampir tidak mungkin dipatahkan. Kreisha mengatakan bahwa itu adalah senjata yang hanya dibuat untuk kekuatan kasar. Tetapi Alec mengatakan bahwa itu sangat cocok untuk Ornis. Ornis terbawa suasana saat dia melawan seluruh pasukan sendirian. Dan Alec kecewa karena tidak ada yang bisa dilakukan oleh yang lain. Alec mencoba menawarkan bantuannya, tetapi Ornis ingin mereka menyerahkan para lemah ini kepadanya. Saat itu Alec merasakan sesuatu, tetapi serangan Thunderbolt-nya tidak mengenai apapun. Alec berasumsi bahwa dia hanya membayangkannya, tetapi dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu di sana. Pemeriksaan lebih dekat mengungkapkan bahwa monster yang hampir tidak terlihat telah mengikuti mereka. Alec menyerangnya dengan pedang sihirnya dan makhluk itu terpaksa menampakkan diri. Itu adalah Grim Reaper dan Ornis memuji Alec karena tidak kehilangan ketajamannya. Bahkan setelah bertahun-tahun menekan kekuatan sejatinya, sabit menakutkan sang Reaper hampir membelah Alec menjadi dua. Tetapi dia berhasil memblokir serangan itu. Alec berteriak pada Ornis ketika dia menyadari bahwa Ornis tahu ada makhluk tak terlihat di belakang mereka selama ini. Ornis mengakui mengetahuinya, tetapi mengatakan bahwa dia tidak melakukan apa-apa karena dia tidak tahu cara melawan monster jenis itu. Namun, tidak ada keraguan sedikit pun di benaknya bahwa Alec akan mampu membela diri melawannya. Ornis menambahkan bahwa mereka adalah duo yang sempurna untuk situasi ini. Ornis sangat cocok untuk menerobos paksa pasukan kerangka. Dan sihir Alec menjadikannya lawan yang sempurna untuk Reaper tak terlihat. Alec sedikit kesal karena Ornis tidak mengatakan apa-apa. Tetapi kepercayaan Ornis padanya adalah sesuatu yang sudah lama tidak dia rasakan. Sudah 4 tahun, sejak ada yang memiliki harapan dan kepercayaan padanya. Itu tetap tidak memaafkan apa yang dilakukan Ornis. Jadi Alec melampiaskan kemarahannya pada Reaper dan menghapusnya dari keberadaan. Dia segera menyadari setelah itu bahwa para gadis juga tahu Reaper itu ada di sana. Tetapi mereka mengatakan bahwa itu semua ide Ornis. Alec memutuskan bahwa dia akan menyelesaikan masalah dengan teman lamanya itu ketika mereka keluar dari dunia. Ornis menunjukkan bahwa mereka harus keluar hidup-hidup terlebih dahulu. Segalanya segera menjadi jauh lebih sulit dari yang mereka duga saat gelombang kerangka tak berujung terus berdatangan. Namun, Ornis senang tentang itu karena inilah jenis hal yang membuat Dungeon layak ditaklukkan. Yura dengan cepat mengingatkan mereka bahwa mereka tidak di sini untuk menaklukkan. Mereka di sini untuk menyelamatkan. Tetapi Krista menunjukkan bahwa tidak ada cara untuk menembus kepalanya yang keras. Ornis menjelaskan bahwa dia tidak perlu menjadi jenius untuk menghancurkan kerangka menjadi berkeping-keping. Dia menyatakan bahwa dia bisa menghadapi seluruh pasukan sendirian. Tetapi Alex sudah selesai duduk santai dan menunggu. Keduanya menyerbu masuk dan Yura menggunakan sihir penguatan pada mereka. Duo yang diperkuat itu menebas monster-monster. Dan Kreisha menembakkan panah untuk membantu Ornis. Yura melakukan yang terbaik untuk berkontribusi dengan beberapa serangan jarak dekat. Tetapi Alec menjadi lebih percaya diri dan dia memutuskan untuk memusnahkan semua monster. Sekaligus dia menginstruksikan semua orang untuk berada di belakangnya dan dia merapal mantra Thunderbolt-nya yang kuat. Petir menghujani semua kerangka. Dan ruangan akhirnya bersih mereka menang
Tetapi ada sesuatu yang mengganggu Ornis. Dia telah memperhatikan bahwa Alec hanya menggunakan mantra Thunderbolt-nya. Tidak hanya di dunia ini juga. Alec juga baru saja menggunakan Thunderbolt saat dia melawan Levi. Ornis ingat bahwa Alec memiliki banyak sekali mantra di gudang senjatanya sebelumnya, jadi dia bertanya-tanya mengapa Alec membatasi dirinya. Alec bahkan tidak benar-benar menyadarinya sampai sekarang, tetapi itu ada hubungannya dengan kebiasaan yang dia dapatkan saat dia berada di pesta pangeran. Pangeran tidak pernah ingin Alec menggunakan sihir, karena itu akan membuatnya terlihat lebih lemah. Tetapi pangeran akan selalu menempatkan dirinya dalam bahaya, melawan lawan yang lebih kuat. Alec memutuskan untuk selalu memiliki mantra sihir yang siap jika dia perlu menyelamatkan pangeran. Dan mantra Thunderbolt-nya selalu yang tercepat untuk diaktifkan. Alec tidak menjelaskan semuanya, dan hanya memberitahu yang lain bahwa dia hanya menggunakannya karena dapat dirapal segera. Ornis bisa tahu bahwa Alec menyembunyikan sesuatu. Tetapi Alec berpura-pura tidak tahu apa yang dibicarakan orang gila ini. Mereka mulai bertengkar seperti teman lama, tetapi mereka terganggu ketika tanah bergetar. Mereka telah mencapai bagian terdalam dari lantai ini. Dan Yora takut akan suara kehancuran yang mengerikan. Yang ada di depan mereka jelas bahwa bos lantai ada di area berikutnya, tetapi Ornis tidak bisa lebih bahagia. Dia menginstruksikan Yora untuk melakukan apa yang selalu mereka lakukan, jadi dia memberinya peningkatan mantra. Dia memberitahu mereka untuk tidak terlalu gila, dan Ornis melesat. Alec memperhatikan bahwa Ornis jauh lebih cepat daripada mereka, bahkan ketika mereka semua ditingkatkan. Jadi Yora menjelaskan bahwa mereka tidak punya kesempatan untuk mengikutinya. Ketika Ornis ingin benar-benar melesat, Ornis selalu cepat, jadi Alec memuji sihir Yora karena benar-benar memperkuat kemampuan mereka. Dia mengatakan bahwa itulah mengapa Yora adalah pemimpin mereka. Tetapi ini membuatnya tersipu dan dia mengatakan bahwa dia hanya melakukan pekerjaannya. Akhirnya mereka menyusul Ornis. Tetapi Alec melihat bahwa ada seorang pria yang berlari menyelamatkan diri. Pria itu berteriak minta tolong dengan putus asa saat dia dikejar oleh bos lantai. Dan dia menunjukkan bahwa dia bisa melihat Ornis hanya berdiri di sana. Yora mengatakan bahwa monster itu terlihat cukup kesal. Dan pria malang itu ketakutan karena dia pikir dia akan dimakan. Ornis dengan santai menonton. Tetapi pria itu menunjukkan bahwa Krista mengutus mereka untuk membantu dia, memohon dan meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Tetapi Ornis dengan tenang mengatakan bahwa pria itu terlihat baik-baik saja baginya. Alec tidak benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Jadi Ornis menjelaskan bahwa pria yang membuat monster di sana kesal bernama Loki. Dia adalah penyihir pendukung yang terkenal licik dan secara luas dianggap sebagai sampah terburuk di pesta Rekroma. Loki memperingatkan Ornis bahwa dia akan membuatnya membayar. Karena bahkan jika hidupnya berakhir di sini, dia akan menghantui Ornis sebagai hantu. Dia berjanji untuk membisikkan kutukan mengerikan ke telinganya setiap malam dan membuat suara menakutkan saat dia tidak menduganya. Sayangnya akhir hidupnya mungkin datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Saat dia tersandung dan jatuh ke tanah, Alex siap menyelamatkannya. Tetapi Ornis menghentikannya dan menjelaskan bahwa Loki baik-baik saja. Mungkin terlihat sangat buruk, tetapi sebenarnya begitulah cara Loki bertarung. Saat itu, ketika monster mendekat, Loki menyeringai bos lantai berjalan tepat ke dalam perangkap sihirnya, dan seberkas api menembus binatang itu. Alec terkesan dengan kemampuan Loki. Dan Ornis dengan enggan mengakui bahwa pria itu adalah ahli strategi yang teliti. Binatang itu tersandung lebih banyak perangkap Loki, dan serangan yang muncul dari mereka menyebabkan kerusakan besar. Loki menjadi sombong dengan cepat saat dia sekarang berbalik untuk mengejek binatang itu. Dia menyebutnya bodoh karena dia tidak percaya bahwa dia benar-benar berpikir. Dia tersandung. Ejekannya semakin intens saat dia tertawa tepat di wajah binatang itu, tetapi ini akan segera menjadi bumerang. Ini masih bos level, dan itu terlihat ketika monster menyiapkan serangan udara. Di sekitar Loki mulai melengkung hanya dari kekuatan murni yang disebabkan oleh persiapan monster. Loki baru sekarang menyadari betapa berbahayanya dia, tetapi sudah terlambat. Binatang itu melepaskan serangan menghancurkan segala sesuatu yang terlihat. Tetapi Loki terkejut
Ketika dia menemukan bahwa dia masih hidup entah, bagaimana Ornis baru saja menyelamatkannya, dan dia memberitahu Loki bahwa dia sangat beruntung. Ornis mencoba memberitahu yang lain untuk meninggalkan Loki sendirian sebentar lagi. Tetapi Alec bergegas masuk untuk menyelamatkannya bagaimanapun yang lain mengikuti. Dan itulah satu-satunya alasan Loki hidup sekarang. Ketiganya sekarang menghadapi bos lantai dan Alec mengumumkan bahwa sudah waktunya permainan dimulai. Binatang itu segera menyerang mereka, tetapi Yura memblokirnya dengan perisai mereka. Alec siap menyerang, tetapi binatang itu berbalik dan berlari ke arah lain. Gadis-gadis itu berpikir bahwa itu melarikan diri, tetapi Alec memperhatikan bahwa itu sebenarnya mengejar Loki. Yora bersorak ketika Alec berhasil melancarkan serangan Thunderbolt. Tapi Alec tahu itu tidak cukup. Sang monster memiliki kulit yang sangat tebal dan akan membutuhkan serangan yang sangat kuat untuk menembusnya. Bos lantai hampir menangkap mereka, jadi Ernest tidak punya pilihan selain berbalik dan lari ke arah lain. Ini berhasil sesaat saat Warner berhasil bermanuver di bawah monster. Tapi Krisha memanggilnya orang gila bodoh. Dia menunjukkan bahwa dia hanya membawa monster itu kembali ke arah mereka. Boris punya ide. Dia menyuruh Krisha untuk menangkap, dan dia melemparkan Loki tepat padanya. Krisha menangkapnya dengan seluruh tubuhnya, dan Yoru menginstruksikannya untuk membawa Loki ke tempat yang lebih tinggi. Sekarang tangan Ornis bebas, dia siap menghadapi sang monster. Krisha sangat berharap Loki bisa berjalan sendiri, tapi dia memohon agar Krisha bersikap baik. Ornis siap bertarung, tapi dia tahu itu tidak akan mudah, jadi dia bertanya pada Yora, di mana perintahnya. Dia mengatakan bahwa melindungi Loki adalah tujuan mereka. Jadi Ernest bertanggung jawab untuk mengambil agro monster itu. Ketika Loki sudah aman, giliran Alec yang akan menghabisi bos. Crusher segera memberi isyarat kepada yang lain bahwa mereka telah mencapai tempat yang lebih tinggi, jadi pertempuran sesungguhnya dimulai. Yura memberikan banyak dorongan kepada Ernest, termasuk peningkatan kekuatan, stamina, dan kecepatan. Ada juga sekitar 6 peningkatan lainnya, jadi Ornis langsung berlari ke arah bos. Penghindaran cepat memungkinkan Ornis untuk mendekati jarak di antara mereka, dan dia menusukkan tombak ke wajahnya. Namun, ini hanya membuat bos lantai semakin marah, dan itu melemparkan Ornis ke tanah. Yora bergegas menyelamatkannya agar tidak hancur, dan dia mengatakan bahwa dia mengandalkan Alex sekarang. Di dekatnya, Loki menyadari ada seseorang di pesta mereka yang tidak dia kenali. Partai mereka disebut Lasting Period, dan mereka cukup terkenal di akademi. Jadi Loki bertanya-tanya, apakah anggota keempat mereka akhirnya kembali kepada mereka. Sementara itu, Alex secara besar-besaran merapal mantra di sekitar sang monster. Loki terkesa karena mampu merapal 3 mantra sekaligus membuatmu menjadi penyihir yang baik, tetapi merapal 5 mantra membuatmu menjadi seorang jenius. Loki tidak percaya apa yang dia lihat, tetapi Crusher mengungkapkan bahwa Alex sebenarnya bisa merapal lebih dari sekadar 5 mantra sekaligus. Alex terus membentuk mantra, seperti dia sedang memimpin simfoni kehancuran yang indah. Dan Loki kehilangan hitungan berapa banyak mantra yang telah dia buat. Setidaknya ada 20, tetapi Loki tidak bisa memahami bagaimana ini mungkin terjadi. Ornis juga belum selesai saat dia mengutuk sang monster. Karena meremehkannya, dia mengalihkan perhatian monster itu agar tidak mengejar Alap. Dan dia menyuruhnya untuk bertobat karena pernah meragukannya. Ornis mengatakan bahwa itu bisa melakukannya di alam baka. Dan dia berhasil mencapai tempat aman. Waktunya tepat karena Alex sudah siap dan dia akhirnya melepaskan seluruh kemarahan dari semua mantra Thunderbolt-nya. Dia menyebutnya akselerasi Thunderbolt. Dan rahang Loki ternangak keheranan saat dia menyaksikan sang monster dilahap oleh serangan Alex. Mantra itu menutupi sang monster sepenuhnya dan Alex menyatakan bahwa sudah waktunya untuk finalnya. Saat itu juga Alex terkejut saat monster itu menunjukkan seperti apa bos level sejati karena berhasil menghindari serangan terakhir Alex. Ia menyiapkan serangan balik yang menakutkan. Jadi Ernest dengan mendesak menyuruh Krisha
untuk menjepitnya. Kreisha tidak perlu dia memberitahunya karena dia sudah melancarkan serangan hujan panahnya. Ini meluncurkan ribuan panah tepat ke arah sang monster. Dan Yura menggunakan mantra pengikat untuk akhirnya mengunci monster itu. Ornis memberitahunya bahwa tidak ada jalan untuk lari sekarang dan dia ikut menyerang dengan menusuknya menggunakan tombaknya. Alec melengkapinya dengan segel 4 arahnya. Tapi sang monster menolak untuk menyerat. Monster kuat itu telah menahan semua yang mereka lemparkan padanya. Dan sekali lagi ia menyiapkan serangannya. Alec mengakui bahwa sang monster cukup tenang mengingat situasinya, tetapi menjelaskan bahwa serangan yang sedang disiapkannya adalah hal terburuk yang bisa digunakannya melawan Yek. Ini karena Eldis mengajarinya mantra yang sangat istimewa. Bertahun-tahun yang lalu, hanya 2 orang dalam sejarah akademi yang bisa menggunakannya, dan salah satunya adalah Eldis. Jenius yang menciptakannya, orang lain adalah Alec. Sang monster akhirnya melepaskan serangannya. Tapi Alec menggunakan mantra yang sangat langka bernama Reflect. Ini mengirimkan serangan monster itu kembali padanya. Dan ini menyebabkan ledakan besar yang menerangi langit dan mendorong semua orang mundur. Monster itu menunjukkan bahwa bos level sejauh ini di dalam dunia adalah makhluk yang sangat kuat dan menakutkan. Karena ia masih menolak untuk tumbang, meskipun terluka. Ia masih bersiap untuk menyerang lagi, tetapi Alex mengatakan bahwa dia juga belum selesai. Kali ini dia akan mengubah setiap bagian monster itu menjadi abu. Jadi dia melepaskan mantra Heliosnya dari lingkaran sihir yang dia tempatkan sebelumnya. Ini adalah salah satu serangannya yang paling ganas yang pernah kita lihat saat ia melahap monster itu dalam AP. Ia melakukan upaya terakhir untuk mencoba menghancurkan Alec. Tapi Alec mengungkapkan bahwa ia memiliki monster liar lain. Untuk dihadapi, dia berbicara tentang Ornis yang sudah terbang ke langit. Ornis menginstruksikan tombaknya untuk menusuk dan mengiris dan serangannya membelah wajah monster itu menjadi 2. Yura merayakan kemenangan mereka. Tapi Ornis keberatan dipanggil binatang buas, meskipun itu hanya candaan Raman. Seperti yang dijelaskan Alec bahwa itu adalah caranya mendukung Ornis. Para gadis bergabung dengan mereka dan Kreisha memberikan ramuan penyambut kepada Ornis yang dia panggil Tuan Juara keempat. Semua orang tertawa terbahak-bahak karenanya. Dan Loki tiba untuk memberi selamat kepada kelompok periode abadi legendaris itu. Dia tahu cukup banyak tentang mereka, jadi tentu saja dia tahu siapa Oleg dan bagaimana dia adalah seorang penyihir istana. Dia adalah murid legendaris yang mengalahkan Hydra. Tapi beberapa orang mengatakan itu tidak benar. Loki adalah seorang yang percaya, dan dia adalah penggemar Alec. Alec menjelaskan bahwa dia bukan lagi penyihir istana. Jadi Loki mengatakan bahwa istana kerajaan Galdana sangat bodoh karena membiarkannya pergi. Loki berjanji akan membalas budi atas bantuan mereka. Tapi Yuri hanya ingin mereka lebih berhati-hati mulai sekarang. Loki bertanya, apakah dia bisa mendapatkan lebih banyak ramuan penyambut? Karena dia memberikan semua miliknya kepada orang lain di kelompoknya. Bahkan, mereka mungkin sedang menggunakannya sekarang saat mereka melawan bos lantai yang lebih tangguh. Tentu saja ini mengejutkan para pahlawan kita, karena mereka mengira baru saja mengalahkan bos lantai. Loki menjelaskan bahwa monster yang baru saja mereka kalahkan itu pastilah bos lantai. Tapi ada yang lain. Tugas Loki adalah memimpin yang berik lebih rendah. Kreisha mengatakan bahwa Loki hanya bagus untuk menarik perhatian musuh. Tapi dia suka digodai. Dia mencoba merayunya, tapi Ornis menenangkannya dengan ramuan penyambut. Loki mengejek Ornis karena mencoba membantunya menyembuhkan. Jadi keduanya mulai berdebat. Yora menjelaskan bahwa mereka berdua selalu seperti ini, tapi Kreisha tidak ingin mereka membuang waktu. Loki kembali ke urusan utama dan menjelaskan bahwa bos yang sebenarnya adalah mayat hidup. Sama seperti yang pertama, itu adalah seorang ksatria yang mengenakan sirah hitam dari kepala hingga kaki dan bahkan mungkin tidak ada apa-apa di dalamnya. Itu bukan kerangka. Dan zirah lempengan penuh itu kemungkinan besar adalah monster itu sendiri. Serangan fisik tidak akan banyak berguna selain menahannya.
Jadi Loki punya hadiah spesial untuk Alec. Loki bisa tahu bahwa Alec cukup mahir menggunakan senjata karena dia suka mendekat ke musuhnya. Seperti petarung garis depan. Dia mengatakan bahwa Alec sangat terampil dalam membuat musuh berpikir bahwa dia adalah ancaman terbesar, tetapi juga yang termudah untuk dikalahkan. Alec terkesan bahwa Loki bisa mengetahui sebanyak ini tentang dirinya hanya dari satu pertarungan. Dan dia memberitahu Loki bahwa dia memiliki mata yang tajam. Loki menunjukkan bahwa dia adalah penyihir pendukung. Jadi membaca medan perang adalah bagian besar dari pekerjaannya. Mengenai hadiahnya, itu adalah artefak dan dia menjelaskan bahwa mereka tidak akan bisa melawan bos di lantai yang lebih dalam. Tanpa itu, artefak itu berubah menjadi bentuk aslinya dan Loki mengungkapkan bahwa namanya adalah Sword, sekarang itu milik Alec. Dan Loki menjelaskan bahwa Sword berarti pembelah langit dan bumi. Memberikan hadiah sekuat itu kepada Alec membuat Ornis curiga. Jadi dia berasumsi ada harga yang harus dibayar. Yura mengungkapkan bahwa dia sudah mengetahui apa yang Loki lakukan. Entah mengapa, Loki mencoba mengubah Alec menjadi petarung garis depan yang sebenarnya. Loki kagum dengan kemampuan deduksi Yoru yang brilian. Dan dia mengungkapkan bahwa dia lebih suka jika Alec tidak menggunakan sihir sama sekali. Jika dia tidak menggunakannya, maka dia bisa menyimpan senjatanya. Kreisha bingung, jadi dia mengingatkannya bahwa mereka akan melawan bos mayat hidup tanpa tubuh. Dan serangan fisik tidak berpengaruh padanya. Sihir adalah satu-satunya yang bisa mengalahkannya. Jadi dia berasumsi bahwa Loki hanyalah orang bodoh karena tidak ingin Alec menggunakan sihir. Loki yang licik menjelaskan bahwa dia tidak bisa menahan diri. Dia menyukai hal-hal seperti kebohongan, penipuan, dan jebakan. Dan taktik tidak manusiawi adalah apa yang dia lakukan. Pria ini berbicara dalam teka-teki karena dia belum siap mengungkapkan rencana sebenarnya. Dia mengatakan bahwa kamu harus menipu sekutumu. Sebelum menipu musuh, dia punya rencana. Dan itu adalah cara bagi mereka untuk melancarkan serangan kejutan tepat di depan wajah musuh mereka. Kembali ke penjara bawah tanah kerajaan. Kita melihat pangeran berlari menyelamatkan nyawanya. Dia menyalahkan Lenny karena tidak menggunakan sihir pertahanan. Dan dia gagal saat mencoba. Dan dia menjelaskan bahwa sihirnya tidak berfungsi. Pangeran memutuskan bahwa dia harus bertarung sendiri. Tapi dia hancur. Mereka mundur dan pangeran hanya bisa memikirkan betapa baru-baru ini pedangnya terasa begitu berat di tangannya. Pertahanannya juga jauh lebih lemah dari sebelumnya. Dan sang pangeran menyadari bahwa semua kelemahan ini dimulai tepat setelah dia memecat Alec. Alih-alih menyadari bahwa Alec membuatnya lebih kuat, sang pangeran menuduh Alec mengutuknya untuk membalas dendam. Seorang penyihir bernama Fogger memeriksa sang pangeran dan mengungkapkan bahwa dia tidak dikutuk. Sang pangeran menolak untuk mempercayainya dan mengatakan bahwa itu pasti kutukan karena dia tidak bisa melewati level 30 di Dungeon. Vaughan menjelaskan bahwa lantai 30 sangat unik karena sihir tidak berfungsi di sana dan sang pangeran mungkin merasa lebih lemah karena sihir pendukung yang biasa digunakannya tidak berfungsi. Sang pangeran semakin kesal karena dia berpikir sihir pendukung adalah pemborosan total dan hanya digunakan oleh orang-orang lemah. Vaughan menunjukkan bahwa Alex seharusnya memperingatkan mereka tentang lantai 30 karena dia adalah bagian dari kelompok legendaris yang berhasil mencapai lantai 68. Sang pangeran menyebut cerita itu mitos dan menyatakan bahwa dia akan membuat Alex membayar atas kutukannya. Sang pangeran senang ketika dia mendengar bahwa raja ingin berbicara dengannya. Karena dia berasumsi itu ada hubungannya dengan hukuman Alex ini, bukan masalahnya karena raja ingin berbicara tentang seorang pria bernama Aldis. Dia menjelaskan bahwa Aldis adalah orang bodoh total. Karena dia berani mengatakan kepada raja bahwa dia perlu mengubah cara penyihir istana diperlakukan. Dia memperingatkan bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi pada Galdana jika perlakuan buruk itu berlanjut. Tetapi raja malah mengusirnya karena ini. Sang pangeran dan raja keduanya setuju bahwa dia pantas diusir karena tidak ada yang berhak berbicara kepada bangsawan seperti ini
Sayangnya raja mengungkapkan bahwa ada lebih banyak cerita. Setelah Eldis dicopot dari jabatannya dan nama keluarganya, dia menghadiri Akademi Sihir sebagai rakyat jelata. Eldis kemudian mampu membungkam para kritikusnya dengan keahliannya yang luar biasa. Di bawah nama baru Eldis mampu kembali kepada raja sebagai penyihir istana. Tetapi dia terus memperingatkan tentang hal yang sama. Raja menertawakan Eldis yang bodoh karena berusaha begitu keras, dan dia menyatakan bahwa tidak ada yang bisa memberitahunya bagaimana cara memerintah bangsanya. Sebuah kilas balik menunjukkan Eldis mencoba memberitahu raja bahwa rakyat jelata tidak berguna. Dia tahu ini secara langsung karena hidupnya diselamatkan oleh salah satunya. Raja masih menganggapnya bodoh, bahkan setelah dia menghilang beberapa tahun yang lalu. Tetapi untuk beberapa alasan dia telah memikirkan semua kata-kata ini akhir-akhir ini. Raja bertanya-tanya, apakah sang pangeran tahu mengapa dia mengirimnya ke dunia? Jadi sang pangeran menjawab bahwa itu karena dia ingin dia mendapatkan kejayaan memecahkan rekor lantai. Ini salah, namun raja mengungkapkan bahwa itu adalah ujian untuk melihat apakah dia perlu mengubah cara kerja di kerajaan seperti yang dikatakan Elda. Sang pangeran gagal dalam ujian, jadi raja telah memutuskan bahwa sudah waktunya untuk mengubah cara dia memerintah kerajaan. Mulai sekarang orang-orang berbakat akan dihargai tanpa memandang status mereka, dan itu termasuk rakyat jelata. Mereka tidak akan lagi mendiskriminasi rakyat jelata. Dan raja menggunakan Alex sebagai contoh sempurna seorang penyihir berbakat. Sang pangeran ketakutan karena dia tidak pernah berpikir hari ini akan tiba, dan dia bahkan tidak bisa membayangkan dunia di mana mereka harus bergantung pada bantuan rakyat jelata. Sang pangeran menunjukkan bahwa raja adalah orang yang mengajarinya untuk berpikir seperti ini, tetapi raja menjelaskan bahwa dia sekarang telah memutuskan untuk mengindahkan peringatan Eldas yang bodoh. Sang pangeran masih menolak untuk menerima ini dan menggunakan dirinya sebagai contoh bagaimana rakyat jelata berbahaya. Dia bekerja sama dengan rakyat jelata, dan itu hanya mengakibatkan dia dikutuk. Sayangnya baginya, raja tahu kebenarannya. Ternyata seseorang benar-benar menyampaikan kepadanya pesan yang Alek coba kirimkan kepada raja. Itu adalah panduan yang sangat rinci tentang cara melewati lantai 30 dunia. Tertulis dalam pesan itu adalah karakteristik monster di sana, medan item yang diperlukan, dan bahkan semua keterampilan yang harus dikuasai seseorang untuk membersihkan lantai. Itu berisi hampir segalanya. Dan raja menunjukkan bahwa hanya seseorang yang telah membersihkan lantai berkali-kali yang mampu menulis sesuatu sedetail ini. Sang pangeran mulai kehilangan akal sehatnya. Setelah dia mendengar tentang ini, jadi dia permisi pikirannya melayang ke kegilaan. Dan dia mulai berpikir bahwa Alek tidak benar-benar tidak berguna, dan sebaliknya dialah yang tidak berharga. Sang pangeran berasumsi bahwa dia sangat tidak berguna, sehingga Alek bahkan tidak repot-repot memberinya panduan itu, dan malah membawanya langsung kepada raja. Ini membuatnya semakin membenci Alek karena dia sekarang berpikir bahwa Alek hanya mempermainkan pikirannya. Kebenciannya telah mencapai puncaknya. Jadi dia memberitahu Vogan bahwa dia membutuhkan bantuannya dengan sesuatu. Kembali dengan Alek, Loki menegaskan kembali bahwa dia tidak ingin Alek menggunakan sihir melawan bos berikutnya. Ordis menunjukkan bahwa Loki tidak bisa begitu saja memerintah mereka, jadi Loki akhirnya mengungkapkan rencananya. Dia ingin mereka menipu monster itu agar berpikir bahwa Alek adalah petarung garis depan. Setelah ia lengah, maka Alek bisa menggunakan sihirnya. Mereka harus melakukan ini karena bos berikutnya sangat cerdas dan juga ahli pedang. Alek setuju untuk menunggu sinyal Loki sebelum menggunakan sihir. Jadi Loki mengalihkan perhatiannya ke Kreisha. Dia membutuhkan bantuannya dengan mantra itu, tetapi Kreisha membenci pria ini. Namun mereka tidak punya pilihan. Karena lantai dunia ini sangat besar, mereka harus berteleportasi ke lokasi berikutnya, tetapi itu membutuhkan banyak kekuatan sihir. Yang lain terkejut karena teleportasi adalah sihir rahasia yang hanya diketahui pemerintah nasional cara menggunakannya. Loki mengungkapkan bahwa dia mencuri informasi agar dia bisa belajar cara menggunakannya, tetapi dia meyakinkan semua orang bahwa itu hanya ilegal jika dia tertangkap.
Dia mengatakan bahwa mereka semua bersama-sama dalam hal ini, tetapi Alec hanya berencana untuk menyalahkan semuanya pada Loki yang mengerikan jika mereka mendapat masalah. Saat mereka menyiapkan mantra, Alec bertanya-tanya apakah mereka bisa mempercayai Loki. Yora tidak yakin untuk mempercayainya, tetapi dia tahu bahwa mereka bisa mengandalkannya. Ini membingungkan Alec. Jadi dia menjelaskan bahwa beberapa tahun yang lalu Loki memimpin sebuah kelompok dalam misi yang sangat berbahaya. Dan mereka kembali tanpa satupun korban berkat dia. Alex senang mendengarnya. Jadi dia memutuskan untuk berlatih tanding dengan Ornasa untuk melatih kemampuan pedangnya sebelum pertempuran besar. Kedua pria itu bercanda tentang siapa yang akan menang. Dan Loki terkejut melihat betapa dekatnya mereka. Kresia menjelaskan bahwa itu karena kelompok mereka sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Dia berasumsi bahwa hal yang sama terjadi dengan kelompok Rekroma tempat Loki berada. Karena dia mengorbankan dirinya untuk teman-temannya dengan menghadapi bos Dungeon sendirian. Loki menawarkan untuk mengajari Kresia banyak hal lagi. Setelah melihat betapa bagusnya dia dengan mantra teleportasi tetapi dia hanya membungkamnya. Pertempuran akan segera dimulai setelah mereka berteleportasi. Jadi Yoru memberikan dorongan kepada rekan satu timnya. Kelompok itu berbicara tentang bagaimana tidak ada yang seperti perasaan yang Anda dapatkan tepat sebelum pertarungan bos. Loki tidak bisa tidak mengagumi betapa sempurnanya kelompok ini, tetapi dia menggoda Onas karena menjadi satu-satunya yang bukan seorang jenius. Setelah beberapa candaan ringan, kelompok itu berteleportasi ke lokasi, di mana mereka langsung bertemu dengan bos. Melihat ke masa lalu, menunjukkan bahwa kelompok Rekroma telah gagal mengalahkan bos, dan mereka menyadari bahwa itu hampir mustahil. Untuk melarikan diri darinya, mereka berharap bisa melarikan diri saat ada kesempatan, tetapi mereka memutuskan bahwa Krista adalah satu-satunya yang bisa lolos. Dia disuruh meminta bantuan level dan diinstruksikan untuk meminta mereka menemukan mayor peringkat E atau lebih tinggi. Mereka telah bertarung selama ini tetapi sekarang mereka berada di ambang batas. Untungnya Ornish melompat masuk untuk mengambil agro dari bos. Ornus mengakui betapa kuatnya baju zirah kosong ini tetapi dia mengungkapkan bahwa dia mendapat bantuan Alec bergabung dalam pertempuran. Tetapi dia terkejut ketika serangan kejutannya entah bagaimana berhasil dihindari. Keduanya berhadapan langsung dengan monster itu. Dan Loki membawa teman-temannya ke tempat aman. Jelas bahwa monster ini benar-benar baju zirah kosong. Tetapi ini berarti mereka tidak perlu menahan diri. Ornis telah mempelajari beberapa pola pertarungan Beas, sehingga dia bisa menjepitnya. Dan Alec mengikutinya dengan serangan kuat. Serangannya memenggal kepalanya. Jadi Yura bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar baru saja memenangkan pertarungan? Sayangnya, ini bukan kasusnya karena bos masih hidup. Keadaan hanya menjadi lebih menakutkan. Saat Bes mengeluarkan sesuatu darinya dan para pahlawan kita menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang disebut Dulahan. Itu adalah monster undead yang merupakan tunggangan sekaligus manusia. Binatang buas yang sangat kuat yang mereka kalahkan sebelumnya sebenarnya hanyalah tunggangan ksatria itu. Saat itu mereka kehilangan jejak bos, dan itu muncul dari langit dengan serangan. Sekarang sangat kuat dan Alec ngeri. Ketika dia menyadari bahwa itu menahan diri sebelumnya. Ornis menolak untuk diabaikan. Jadi Yura memberinya dorongan dan serangan gabungan mereka membuat monster itu terbang. Baju zirah Beas itu terlalu kuat yang mengejutkan Alec karena mereka berdua menyerangnya dengan artefak. Beas memasang kembali kepalanya dan mengeluarkan raungan keras sebelum menyerang lagi. Kekuatannya hanya bertambah. Dan Yura harus menyelamatkan Alec agar tidak hancur menabrak dinding. Alec tidak percaya bahwa benda ini bahkan bisa menggunakan seni bela diri dan dia berterima kasih kepada Yura. Jika dia bahkan hanya sedetik lebih lambat, maka Alec yakin bahwa dia tidak akan hidup sekarang. Loki mengatakan bahwa dia membutuhkan 3 menit lagi sebelum Alec bisa menggunakan sihir. Ramuan penyembuh Alec mulai habis. Dia tidak punya pilihan selain bergabung kembali dalam pertempuran
agar Ornis bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Ornis baru saja menggunakan ramuan terakhirnya. Tetapi semangat mereka masih tinggi saat mereka bercanda tentang siapa yang akan mengalahkan bos terlebih dahulu. Namun, keadaan menjadi serius sejenak saat Ornes menunjukkan bahwa Alec tidak seperti dirinya sendiri. Sejak dia kembali ke kelompok, sesuatu jelas terjadi saat Alec pergi. Jadi Ornes menuntut untuk mengetahui kebenarannya. Alec hanya menyuruhnya untuk fokus pada pertarungan. Tetapi Ornis tidak akan membiarkannya begitu saja. Dia tahu bahwa Alec menyembunyikan sesuatu. Dan dia menunjukkan bahwa dia tidak bisa membantu kecuali dia tahu kebenarannya. Ornis mengingatkan Alec bahwa mereka bertarung berdampingan selama 6 tahun. Jadi wajar baginya untuk ingin membantu temannya. Alec kembali melompat ke dalam pertarungan dan akhirnya mengungkapkan segalanya. Dia menjelaskan bahwa dia mencoba melunasi hutang lama kepada mentornya dengan mengubah cara kerja istana kerajaan. Itulah mengapa dia meninggalkan partai sejak awal, tetapi dia gagal mencapai apapun. Ornis menunjukkan bahwa Alec memiliki niat baik, dan dia bertahan selama 4 tahun penuh. Dia menanggung banyak kesulitan karena semua diskriminasi, dan dia tidak pernah menyerah. Ornis mengatakan bahwa di matanya itu sangat terhormat, dan kata-katanya membawa banyak kelegaan bagi Alec. Alex meneteskan air mata tepat saat monster menyerangnya, tetapi untungnya Loki mengungkapkan bahwa 3 menit telah habis. Dia bersukacita mengetahui bahwa dia berhasil menipu monster yang kuat itu. Tetapi semua orang ketakutan saat bos menebas dadanya. Loki masih tertawa seperti orang gila karena itu hanya ilusi. Itu semua untuk memancing binatang itu ke dalam perangkapnya. Boris tidak bisa mempercayainya karena Loki memberitahu semua orang bahwa dia kehabisan mana. Loki mengingatkan mereka bahwa mereka harus menipu sekutu mereka sebelum mereka bisa menipu musuh mereka, dan inilah yang dia maksud. Binatang itu bergerak terlalu cepat untuk Loki. Jadi dia memasang perangkap di mana-mana untuk memperlambatnya. Ornis bergegas memukuli Loki karena menipu mereka. Tetapi Loki bahkan merencanakan ini juga. Dengan bantuan Kreischer, dia memasang perangkap teleportasi di jalur Ornis menuju dirinya, sehingga Ornis akan diteleportasi langsung ke binatang itu. Sebaliknya, serangannya membuat binatang itu terbang. Dan Loki mengagumi bagaimana Kreischer mampu mengubah mantra teleportasi menjadi perangkap dalam waktu sesingkat itu. Gadis dari kelompok Loki bernama Marvel kembali bergabung dalam pertarungan dengan pukulan kuat. Binatang itu menghindarinya, tetapi Marvel menunjukkan bahwa binatang itu selalu suka menghindar ke kiri. Loki adalah orang yang menyadari hal ini. Jadi mereka memasang perangkap yang lebih besar untuk binatang itu. Monster kuat itu sudah cukup. Jadi ia langsung menyerang Loki. Loki tidak takut saat dia menyuruh yang lain mundur. Tetapi lebah ini menunjukkan bahwa ia benar-benar jenius karena menemukan Loki yang asli yang bersembunyi. Loki menggunakan pedang sihir untuk membela diri. Tetapi salah satu temannya bernama Ryota khawatir. Karena Loki tidak cukup kuat untuk melawan bos, Ryota terkejut ketika Yoru menunjukkan bahwa dia mampu menggunakan pesona fisik 7 kali lipat. Ini sangat langka dan dia menggunakannya pada Loki. Tetapi Ryota takut itu tidak akan cukup. Loki memiliki trik lain di lengan bajunya karena dia memiliki satu perangkap lagi yang dipasang. Tetapi kali ini dengan Yora. Itu adalah pencurian 3 poin, tetapi sangat sulit untuk diaktifkan. Yang membuat Ryota bertanya-tanya siapa gadis ini. Sayangnya, binatang itu masih berhasil menjatuhkan Loki dari jembatan. Tetapi Loki hanya memberi tahu Alec bahwa panggung akhirnya telah disiapkan. Ini adalah saat yang tepat yang mereka tunggu-tunggu. Jadi dia menyuruh Alec untuk mengambil semua kemuliaan untuk dirinya sendiri. Dan Alec menanggapi dengan memberitahu semua orang untuk menyerahkan sisanya kepadanya dengan satu lambaian tongkatnya. Alec memanggil beberapa lingkaran sihir. Ini membuat Loki terkesa karena jumlah mantra yang sangat banyak bahkan lebih dari yang Alec gunakan pada bos lantai lainnya. Tentu saja tidak mudah menggunakan begitu banyak mana, jadi Alec pingsan karena kelelahan. Namun, tekad Alec tidak tertandingi,
Jadi dia berdiri sekali lagi dan merapal lebih banyak mantra. Alec menutupi langit dengan lingkaran sihir. Marvel kagum karena dia bahkan tidak bisa melihat binatang itu lagi. Alec dengan keras melepaskan mantra percepatan petirnya. Dan sambaran petir menghujani binatang itu. Ia menjerit kesakitan saat menerima kerusakan besar. Tetapi Warnes tidak percaya ketika monster itu entah bagaimana masih bisa bergerak meskipun disetrum. Monster itu mulai mematahkan beberapa rantai mereka. Dan Yora menyadari bahwa segel 3 poinnya tidak akan bertahan lama. Situasi tidak terlihat bagus. Jadi Yora memohon Alec untuk mengakhiri pertarungan sekarang. Alec berusaha keras mengingatkan dirinya sendiri untuk terus menggambar lingkaran di benaknya untuk merapal lebih banyak mantra. Tetapi dia sangat kelelahan. Dia diambang pingsan dan Loki mengatakan bahwa itu bisa dimengerti. Ini adalah kedua kalinya dalam satu hari Alec menggunakan akselerasi. Dan orang normal manapun pasti sudah selesai setelah yang pertama, penarikan mana yang tiba-tiba terbukti terlalu banyak. Dan Loki memprediksi bahwa tubuh Alec akan segera gagal. Dia menunjukkan bahwa tidak peduli seberapa jenius Alec, dia akan tetap memiliki batasnya. Saat itu Alec berpikir tentang bagaimana dia diusir sebagai penyihir istana. Itu adalah kegagalan yang mengerikan. Tetapi Alec juga berpikir tentang bagaimana semua temannya masih percaya padanya bahkan di titik terendahnya. Masih ada orang yang mengulurkan tangan kepadanya dan memberinya kesempatan. Mereka semua adalah teman terdekatnya. Jadi Alec berjanji untuk tidak mengecewakan mereka. Alec mendorong melewati batasnya sekali lagi dan melepaskan mantra yang lebih gila lagi. Semua orang tertegun, tetapi teman-teman Alex tahu bahwa ini adalah Alec yang sebenarnya. Serangan Alex memanggil naga energi raksasa. Dan dia menyatakan bahwa ini akan menjadi serangan terakhirnya. Yura mencapai batasnya, sehingga segel mulai memudar, dan binatang itu membebaskan dirinya. Namun, Alex sudah siap, sehingga dia menginstruksikan naga untuk melahap musuhnya. Binatang itu mencoba menyerang, tetapi naga itu terlalu kuat dan dengan mudah menghancurkan monster boss menjadi potongan-potongan kecil. Alec menang, tetapi dia pingsan karena kelelahan. Namun tidak semuanya buruk, karena dia berpikir tentang bagaimana memiliki orang yang mengandalkannya terasa cukup baik. Yura menunjukkan bahwa hidup mereka tidak hanya tentang itu. Karena yang sebenarnya mereka lakukan hanyalah pergi ke dunia dan bersenang-senang berpetualang. Ornis senang melihat Alec yang dulu kembali. Tapi Kreischer bercanda bahwa dia bisa melakukan lebih banyak lagi. Ornis menunjukkan bahwa dia sebenarnya adalah pemenang taruhan kecil mereka. Karena itu adalah taruhan untuk melihat siapa yang akan jatuh lebih dulu. Alec adalah orang yang pingsan. Tapi Ornis berjanji akan berbelas kasihan padanya saat memutuskan hukuman apa yang akan diberikan kepada Alec karena kalah. Setelah berpikir sejenak, Ornis memutuskan apa yang dia inginkan. Dia memutuskan bahwa Alec tidak bisa lagi menyembunyikan sesuatu dari mereka. Seperti yang dia lakukan 4 tahun lalu. Dia menunjukkan bahwa jika ada sesuatu yang mengganggu Alec, dia memiliki 3 teman baik yang bisa dia ajak bicara. Ornis menyatakan bahwa itulah hukuman Alec karena kalah. Tapi Alec mengatakan bahwa dia terlalu lunak padanya. Ornis menawarkan untuk memilih sesuatu yang jauh lebih buruk. Tapi Alec setuju untuk tidak pernah menyembunyikan apapun dari mereka. Loki mencoba merayakan bersama para wanita. Tapi dia membayar harga untuk penempatan tangannya yang buruk. Pemimpin partai Rekroma memperkenalkan dirinya sebagai Yoel. Dan Marble berterima kasih kepada Alec dengan sebuah ciuman. Yora ngeri melihat ini dan Marble bahkan mengundang Alec untuk menaklukkan dunia lain bersama. Yora sangat marah dan mengingatkannya bahwa Alec adalah penyihir di partainya. Sementara itu, Loki menunjukkan bahwa dia belum pernah melihat siapapun mengerahkan mantra sebanyak yang dilakukan Alec dan jika bukan karena partai Alec, mereka akan kehilangan nyawa mereka. Loki berterima kasih kepada Alec untuk semuanya. Dan Alec berterima kasih kepada Loki sebagai balasannya karena dia sangat menikmati menjalankan rencananya. Ornstein dan Kreischer menggoda Loki.
Karena bantuan yang mereka berikan berarti Loki sekarang berutang sesuatu kepada mereka. Loki tidak punya pilihan selain menyetujui ini, tapi dia menunjukkan bahwa mereka berdua hanya sepakat. Ketika mereka mengeroyoknya, Loki berasumsi bahwa Alec menginginkan rekomendasi. Tapi dia mengatakan bahwa itu meminta sesuatu yang sangat sulit. Alec bahkan tidak tahu rekomendasi macam apa yang dia bicarakan. Jadi Rewell mengklarifikasi bahwa dia berbicara tentang rekomendasi. Untuk promosi peringkat S, untuk naik dari peringkat A ke peringkat S, seseorang akan membutuhkan rekomendasi dari partai peringkat S dan persetujuan ketua guild. Rewell menyatakan bahwa dia akan mengurusnya dan Orin yakin dia akan melakukannya. Karena Rewell jauh lebih bisa dipercaya daripada Loki. Loki sangat tersinggung dengan ini. Jadi dia menyuruh Rewell untuk mendukungnya. Tapi Rewell tahu lebih baik dari siapapun bahwa Loki tidak bisa dipercaya. Tidak ada satu orang pun yang memihak Loki dan semua orang tertawa terbahak-bahak. Alec mengambil permata sihir yang ditinggalkan oleh bos Dungyeon. Dan dia berjabat tangan dengan Rewell sebelum mereka pergi. Dia mengatakan bahwa Alec memiliki partai yang hebat. Dan ini tidak mengejutkan bagi Ornest yang menyatakan bahwa mereka adalah yang legendaris. Periode abadi di guild, Miska kagum mendengar bahwa mereka mengalahkan bos lantai 64. Seluruh guild telah membicarakan Alec selama berhari-hari dan dia menjadi sangat populer. Ketua guild bahkan belum sampai ke pertarungan sebelum Alec mengalahkan bos. Jadi partai Alec menerima semua uang untuk misi tersebut. Miska yakin misi itu sangat sulit dan Alec tidak bisa menyangkalnya karena Dungyeon itu sangat besar. Dan tata letaknya selalu berubah. Alec kemudian bertemu Levi yang memberitahunya bahwa dia memiliki seorang pengunjung. Itu seseorang dari masa lalunya yang berarti mereka berasal dari Galdana. Alec menyapa Vogan, tapi Vogan langsung ke intinya. Dia menuntut untuk tahu apakah Alec mencoba membuat pangeran terbunuh. Dan pertanyaan ini mengejutkan pahlawan kita. Vogan kesal karena dia ingin tahu mengapa Alec tidak memberitahu pangeran bahwa dia terlalu lemah untuk pergi sejauh itu ke dalam Dungyeon. Alec menunjukkan bahwa Vogan mengenalnya dengan baik, jadi dia seharusnya sudah tahu bahwa niatnya bukan untuk mengakhiri hidup pangeran. Dia menjelaskan bahwa pangeran tidak akan mendengarkan sepatah kata pun yang dia katakan. Jadi dia mencoba memberitahu raja sebagai gantinya. Alec tidak menginginkan hal buruk apapun untuk pangeran dan dia bahkan telah memikirkan penyihir yang direkrut raja untuk menggantikannya. Alec khawatir bahwa penggantinya tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Tapi Vogan kesal dengan seluruh situasi. Dia mengatakan bahwa menjadi penyihir di partai pangeran adalah buang-buang waktu yang besar karena pekerjaan itu sebenarnya hanya menjadi pengasuh untuk anak manja. Alec terkejut mengetahui bahwa pangeran mencoba menaklukkan lantai 30 dan terluka parah. Dia telah pulih sepenuhnya. Tapi Vogan masih berencana untuk menceramahinya tentang hal itu. Sayangnya, pangeran ingin berlatih dengan Vogan sebagai gantinya, yang menurut Vogan bahkan lebih buruk. Bagian yang paling menjengkelkan adalah bahwa pangeran memerintahkan Vogan untuk mengawalnya sampai ke kota. Alec tertegun, karena ini berarti pangeran ada di sini sekarang dan Vogan memperingatkannya bahwa pangeran masih memiliki sesuatu terhadap Alec. Pangeran sedang menunggu Alec di arena bawah tanah. Dan Alec sebenarnya senang karena dia juga punya beberapa kata untuk pangeran. Dia ingin akhirnya melupakan masa lalu sehingga Alec pergi ke bawah tanah. Vogan memperingatkan bahwa pangeran memiliki banyak kebanggaan. Jadi Alec menunjukkan bahwa itu hanyalah bagian dari menjadi seorang bangsawan. Vogan menyebut memiliki begitu banyak kebanggaan sebagai buang-buang waktu tetapi Alec menunjukkan bahwa Vogan juga seorang bangsawan. Vogan tidak peduli tentang semua itu, namun ia menjelaskan bahwa ia hanya menjalani hidupnya sesuai keinginannya ketika mereka tiba kita melihat Regulus menunggunya dan senang melihat Alec menerima undangannya. Namun, ia sangat marah saat ia menjelaskan bahwa raja ingin mengubah cara kerajaan dijalankan. Regulus harus menyerah pada keputusan ayahnya.
Tetapi ia menolak untuk mengkompromikan keyakinannya sendiri. Bekerja sama dengan rakyat jelata bertentangan dengan semua yang diajarkan kepadanya. Karena rakyat jelata sama sekali tidak sekompeten. Seperti mereka yang terlahir sebagai elit terpilih. Regulus tidak bisa mengerti mengapa ayahnya memperlakukannya seperti ini sekarang, dan ia mulai bertanya-tanya, apakah seluruh hidupnya yang 15 tahun itu hanyalah kebohongan. Ia menolak untuk menerima itu, dan ia memberi tahu Alec bahwa seseorang seperti dia tidak akan pernah bisa mengerti perasaannya. Regulus telah sepenuhnya kehilangan kendali atas emosinya. Dan Alec setuju bahwa ia tidak mengerti pangeran muda itu. Bukan bagaimana perasaannya atau mengapa ia menolak untuk menerima kebenaran. Yang bisa Alec katakan padanya hanyalah bahwa pola pikirnya salah. Tetapi ini hanya membuat pangeran semakin kesal. Ia tidak bisa mengakui kesalahannya. Dan Alec menunjukkan bahwa Regulus tidak pernah mendengarkan sepatah kata pun yang ia katakan. Jika Regulus mendengarkannya, maka segalanya akan berbeda sekarang. Tetapi pangeran masih tidak tertarik. Mendengar omong kosong apapun, ia menunjukkan bahwa Alec akan selalu menjadi rakyat jelata yang tidak berguna. Jadi ia tidak akan pernah bisa memberitahu seorang pangeran apa yang harus dilakukan. Alec bisa tahu bahwa ini tidak akan kemana-mana dan pangeran akhirnya menemukan sesuatu yang bisa disetujui. Berbicara tidak menghasilkan apa-apa. Dan Regulus menyatakan bahwa ia tidak akan mengubah apapun tentang dirinya. Ia mengatakan bahwa ia tidak perlu dan ia menantang Alec untuk bertarung. Ia mengingatkan Vaughan untuk menepati janjinya dan mengungkapkan tujuan sebenarnya mereka datang ke sini. Regulus berencana untuk membuktikan kepada ayahnya bahwa perubahan yang ia cari tidak diperlukan. Ia akan membuktikan itu dengan tangannya sendiri dengan mengalahkan Alec. Dan Vaughan ada di sini sebagai saksi. Regulus melancarkan serangan pertama, tetapi pahlawan kita sudah siap. Ia terkejut, meskipun pangeran menggunakan pedang kembar. Tetapi Regulus tidak bisa mengerti mengapa belatinya adalah artefak. Dan ia yakin bahwa Alec pernah melihat artefak sebelumnya. Alasan Alec terkejut meskipun ada hubungannya dengan masa lalu mereka. Alec sebenarnya memberitahu pangeran sebelumnya bahwa senjata yang ia gunakan terlalu sulit baginya untuk digunakan dan Alec ingin ia mengubahnya. Alec menjelaskan bahwa pedang panjang itu terlalu berat untuk pangeran muda itu. Karena ia masih tumbuh. Ia menyarankan agar Regis beralih menggunakan dua belati kecil karena akan lebih mudah dan lebih cocok untuk kebutuhan pangeran. Pangeran tampaknya tidak mendengarkan saat itu, tetapi sekarang ia menggunakan pedang kembar. Sayangnya Regulus bukanlah petarung hebat yang ia kira. Dan ia hanya berakhir jatuh tersungkur. Alec menentukan bahwa seluruh duel ini adalah ide Vaughan, jadi Alec menuntut untuk tahu apa yang ia katakan kepada pangeran. Vaughan menjelaskan bahwa ia memberitahu pangeran bahwa jika ia ingin membantah kekuatan Alec maka ia harus melihatnya sendiri terlebih dahulu. Jika ia bersikeras membantah kekuatan Alec terhadap semua oposisi maka ia harus melakukannya sendiri sebagai putra mahkota. Emosi pangeran tidak terkendali. Dan Alec menunjukkan bahwa ia masih keras kepala seperti biasa. Regulus menyerang sekali lagi. Tetapi ia tidak bisa mendaratkan satu pukulan pun. Vaughan mengatakan bahwa ia tidak menghormati orang bodoh yang hanya banyak bicara. Namun, orang bodoh yang bertindak dapat diterima olehnya. Karena ini Vaughan mengajari Regulus cara melawan Alec dengan pedang. Regulus akhirnya berhasil menunjukkan sebagian dari pelatihan ini. Saat serangan, yang diperkuat memecahkan perisai Alec. Alec tidak terpengaruh, namun, dan Regulus mengungkapkan bahwa ia sebenarnya telah memahami sesuatu, satu-satunya alasan ia bisa bertarung sebaik yang ia lakukan ketika mereka berada di kelompok yang sama adalah karena sihir dukungan Alec. Itulah mengapa ia bisa bertahan dalam begitu banyak situasi berbahaya dan mengapa ia bisa mencapai sejauh itu di dalam dunia. Alex hanya mengingatkannya bahwa raja memerintahkan agar ia melindungi pangeran, jadi itulah yang ia lakukan. Regulus mengungkapkan bahwa setelah ia memecat Alec, ia terus mencoba membersihkan lantai 30 dungeon itu. Namun setiap kali ia terluka parah dan terpaksa mundur.
Alec kemudian terkejut ketika Regulus mengatakan bahwa mereka menemukan surat yang Alec coba berikan kepada raja. Regulus sangat marah setelah membacanya karena Alec benar tentang segalanya. Laporan itu sangat detail dan sempurna, tidak ada satupun cacat. Dan Alec memikirkan segalanya saat menulisnya, dia bahkan mempertimbangkan kepribadian pangeran. Dan semua tindakan yang mungkin akan dia ambil, ini membuat Regulus jelas bahwa Alec adalah seorang jenius sejati. Tapi ini hanya memperburuk keadaan. Pikiran Regulus tidak bisa menerima itu. Jadi dia mengatakan bahwa Alec adalah masalah sebenarnya. Satu-satunya cara agar semuanya masuk akal lagi adalah pangeran mengalahkan Alec dalam pertempuran dan menjatuhkannya. Kemenangannya harus didapatkan. Jadi dia menuntut Alec untuk menggunakan artefaknya untuk bertarung. Regulus juga memanggilnya rakyat jelata yang tidak berguna sekali lagi. Jadi Alec menyadari bahwa dia tidak akan mundur dan dia mengeluarkan senjatanya. Alec bisa tahu bahwa Regulus sudah menyadari kekuatannya. Jadi dia memastikan bahwa pertarungan ini benar-benar yang diinginkan pangeran. Regulus terkejut ketika kenyataan kekuatan Alec mulai terasa dan Alec hanya punya satu pertanyaan terakhir. Dia ingin tahu bagaimana raja mengambil keputusannya tentang mengubah kerajaan. Regulus mengungkapkan bahwa ayahnya ingin menguji kekuatan rakyat jelata. Itulah mengapa dia mengirim mereka ke penjara bawah tanah bersama. Sejak awal, Regulus juga kesal dengan ini. Saat dia menunjukkan bahwa raja menggunakan mereka berdua, mereka hanyalah eksperimen sebelum ayahnya membuat keputusan akhir. Raja yang terbuka terhadap ide perubahan masuk akal bagi Alec karena raja adalah satu-satunya di istana yang memperlakukannya seperti manusia. Regulus berasumsi bahwa Alec marah karena dimanfaatkan seperti dirinya, tetapi pangeran terkejut ketika Alec mengungkapkan bahwa itu sebaliknya. Alec berpikir dia menyia-nyiakan 4 tahun hidupnya mencoba mengubah istana. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa tahun-tahun itu memiliki nilai jauh lebih besar dari yang bisa dia bayangkan. Perubahan benar-benar terjadi. Dan baginya, itu adalah hadiah terbaik yang mungkin. Saatnya bertempur, jadi Alec mempersiapkan dirinya. Kekuatan mulai melonjak dari seluruh tubuhnya dan ini bahkan menarik perhatian Volgang. Pangeran mulai gemetar ketakutan. Tapi sudah terlambat untuk melakukan apapun. Alec menyerangnya dan Regulus baru menyadari bahwa dia bukan tandingan Alec. Alec menyebabkan kerusakan besar. Tapi Volgan terkejut melihat bahwa pahlawan kita menyelamatkan nyawa pangeran muda itu. Serangannya meninggalkan tebasan raksasa di tanah, tetapi Regulus hanya bisa bertanya-tanya mengapa Alec tidak menyerangnya. Dia berasumsi itu adalah simpati. Jadi Regulus mengingatkan Alec tentang semua hal buruk yang dia lakukan padanya. Dia menghina Alec sepanjang waktu dan mengabaikannya setiap kali dia mencoba mengatakan sesuatu. Pangeran sangat ingin Alec membencinya, tetapi Alec sama sekali tidak terganggu. Dengan tidak ada yang tersisa, Regulus hancur dan dia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Pangeran bertanya-tanya siapa dirinya dan menyadari sekarang bahwa dia telah melupakan jawaban atas pertanyaan itu. Sudah lama sekali dia telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Dan dia bahkan tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Dia tidak tahu lagi perbedaan antara benar dan salah. Jadi dia mulai terisang. Regulus percaya pada dirinya sendiri untuk waktu yang sangat lama. Tetapi itu hanya membawanya ke saat ini. Dia yakin bahwa dia benar dalam keyakinannya. Tetapi seluruh dunianya hancur. Karena itu, Regulus tidak akan peduli jika Alec mengakhiri hidupnya, karena dia berpikir itu akan membuat ayahnya mempertimbangkan kembali keputusannya. Itulah satu-satunya cara Regulus berpikir dia bisa benar tentang segalanya. Tapi tidak ada yang berhasil sekarang, bahkan seorang rakyat jelata pun memandangnya dengan kasihan. Jadi dia menuntut Alec untuk memberinya jawaban atas semua pertanyaannya. Dia memohon agar Alec memberitahunya siapa dia dan apa yang harus dilakukan sekarang. Tentu saja Alec tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini untuknya. Dan dia hanya bisa tertawa. Dia tidak tertawa sebagai penghinaan, tetapi lebih karena lucu bagaimana kadang-kadang hal-hal terjadi
Alec datang ke sini untuk memarahi pangeran. Dan dia bahkan siap melawannya. Dia yakin mereka akan saling memakai dan mengutuk sepanjang waktu. Alec mengakui dirinya cukup marah sebelum pertarungan, tetapi entah mengapa Pangeran Anta bagaimana akhirnya meminta nasihat hidup kepadanya. Alec mencairkan suasana saat dia menunjukkan bahwa hidup terkadang lucu. Dan dia terkejut ketika pangeran berhasil merendahkan dirinya. Untuk meminta maaf kepada Alec, dia dengan marah meminta maaf lagi dan bertanya-tanya, apakah Alec puas sekarang? Tetapi Alec hanya mengatakan bahwa dia tidak sedang sarkastik atau apapun. Dia mengakui bahwa dia tidak benar-benar mengerti apa-apa. Juga, tetapi pangeran tidak tahu apa maksudnya. Alec menjelaskan bahwa orang-orang telah membantunya sepanjang hidupnya. Siapa dia atau apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Alec masih tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu untuk dirinya sendiri. Namun, dia tahu bahwa itu bukan pertanyaan yang harus dijawab oleh orang lain. Alec menyarankan agar pangeran harus menemukan jawaban-jawaban itu dan memutuskan sendiri. Alec menawarkan tangan kepadanya. Tapi Regulus menolak pada saat terakhir. Dia sudah tenang setelah kehilangan emosinya. Dan mengatakan bahwa dia tidak tahu mengapa dia berbicara dengan Alec sejak awal. Sang pangeran mengembalikan jubah Alec yang dia robek dari punggungnya saat dia memekatnya. Dan dia mengakui bahwa itu tidak benar. Di atas itu Vaughan mengungkapkan bahwa raja mengirim sesuatu kepada Alec. Regulus menjelaskan bahwa itu adalah sebuah pesan. Mengatakan bahwa raja membiarkan posisi penyihir istana tetap terbuka untuk Ailaichi. Itu terbuka untuk Alec kapanpun dia menginginkannya. Jadi Alec hanya bisa bertanya-tanya, apakah raja memerintahkannya untuk menerimanya? Vaughan menjelaskan bahwa itu sebenarnya hanya sebuah permintaan. Tapi Alec masih ragu-ragu. Regulus kemudian terkejut ketika Alec menolak jubah dan surat itu. Alec hanya menjelaskan bahwa kelompok barunya memiliki aturan untuk tidak pergi. Jadi tidak mungkin dia bisa kembali menjadi penyihir istana. Yang lebih penting, Alec mengatakan bahwa dia tidak mau. Alec juga punya pesan untuk raja. Dan dia menyuruh Vaughan untuk menyampaikannya kepadanya. Dia mengatakan bahwa banyak hal buruk terjadi selama 4 tahun itu, tapi dia tetap berterima kasih kepada raja untuk semuanya. Regulus masih mengembalikan jubah Alec dan pergi begitu saja. Dia menyebut Alec bodoh karena menolak kebaikan raja. Tapi Alec menunjukkan bahwa pangeran selalu menganggapnya bodoh. Dia menggoda pangeran untuk terakhir kalinya saat dia mengingatkannya bahwa dia hanyalah rakyat jelata yang tidak berguna. Dan Regulus memberitahu Alec untuk terakhir kalinya betapa dia membencinya. Alec mengatakan bahwa dia merasakan hal yang sama tentang pangeran, dan dia senang bahwa mereka akhirnya setuju pada sesuatu. Keduanya berpisah, tetapi kita melihat bahwa pangeran berhasil belajar sesuatu saat dia tertawa dalam perjalanannya keluar. Terima kasih telah menonton rekap saya. Pastikan untuk menyukai video ini.